Malam turun bersama hujan yang membasahi kaca-kaca gedung kota. Sementara aula pernikahan yang dipenuhi cahaya kristal justru terasa semakin dingin. Musik mengalun mewah. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun tak seorang pun benar-benar tersenyum tulus. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri tegak mengenakan jas hitam yang dijahit sempurna. Wajahnya tampan, tenang, dan sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan seorang calon pengantin. Tatapannya kosong, seolah seluruh hidupnya telah berhenti jauh sebelum malam itu dimulai. Semua orang mengira ia akan segera mengucapkan janji suci kepada wanita kaya yang berdiri di sampingnya. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa setiap detik yang ia lalui adalah siksaan. 6 bulan terakhir ia hidup di bawah ancaman. Istri dan anaknya dijadikan sandera agar ia mau meninggalkan keluarga kecil yang paling dicintainya. Demi melindungi mereka, ia memilih menjadi pria yang dibenci oleh wanita yang pernah berjanji akan menemaninya sampai tua. Ia rela menerima semua hinaan selama orang-orang yang dicintainya tetap hidup. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia menangis sendirian di dalam kamar hotel yang dingin, memandangi cincin pernikahan lamanya sambil bertanya kepada dirinya sendiri apakah pengorbanannya akan pernah dimengerti. Di sisi lain kota, seorang wanita berdiri di bawah hujan tanpa payung. Pakaiannya telah basah kuyup, rambut panjangnya menempel di pipi, tetapi ia tetap menggenggam tangan putranya dengan erat. Selama berbulan-bulan ia percaya suaminya telah mengkhianatinya demi kekayaan dan kekuasaan. Hatinya dipenuhi luka, namun ia tidak pernah benar-benar bisa membenci pria itu. Ada sesuatu dalam sorot mata suaminya yang selalu mengatakan bahwa semua itu bukanlah keinginannya sendiri. Keraguan itu akhirnya berubah menjadi keyakinan setelah putra mereka yang selama 6 bulan terbaring tak sadarkan diri akhirnya membuka mata. Anak kecil itu, yang selama semua orang menganggapnya tidak akan pernah bangun lagi, perlahan mengungkapkan semua kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan suara polos yang masih lemah, ia menceritakan bahwa ayahnya dipaksa menikah demi menyelamatkan mereka. Tidak pernah ada pengkhianatan, tidak pernah ada cinta kepada wanita lain. Yang ada hanyalah seorang pria yang memilih menjadi penjahat di mata keluarganya demi memastikan istri dan anaknya tetap bernapas. Air mata wanita itu jatuh tanpa mampu dihentikan. Semua kebencian yang selama ini ia simpan runtuh dalam hitungan detik. Berganti rasa bersalah yang begitu besar hingga dadanya terasa sesak. Ia menggenggam tangan putranya lebih erat, lalu berlari menuju aula pernikahan tanpa memedulikan hujan yang semakin deras. Baginya, malam itu bukan tentang menghentikan sebuah pernikahan, melainkan menyelamatkan pria yang diam-diam telah mengorbankan seluruh hidupnya. Ketika pintu aula terbuka, seluruh ruangan menjadi sunyi. Langkah wanita itu bergema di lantai marmer yang mengilap, sementara anak kecil di sampingnya berdiri dengan mata yang begitu tenang, jauh lebih dewasa dibandingkan usianya. Semua tamu memandang mereka dengan rasa penasaran, kemudian perlahan berubah menjadi bisik-bisik yang memenuhi ruangan. Sang pria membeku. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, wajah dinginnya retak. Ia ingin berlari, memeluk istri dan anaknya. Tetapi ancaman yang selama ini mengikatnya membuat kedua kakinya terasa seberat besi. Wanita yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum tipis penuh kemenangan, seolah telah menyiapkan akhir dari semua permainan itu. Namun sang istri melangkah semakin dekat tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Matanya yang lembut menatap lurus ke arah pria yang masih mengenakan pakaian pengantin. Tidak ada kemarahan lagi di sana, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kesedihan karena ia terlambat memahami semua pengorbanan suaminya. Dengan suara yang hampir bergetar, ia berkata bahwa ia telah mengetahui semuanya dan tidak akan pernah membiarkan pria itu memikul beban sendirian lagi. Kalimat sederhana itu menghancurkan seluruh pertahanan hati pria tersebut. Selama bertahun-tahun ia belajar menahan emosi, tetapi malam itu air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak lagi peduli pada seluruh tamu yang menyaksikan. Ia hanya ingin memeluk wanita yang selalu menjadi rumahnya. Namun kebahagiaan singkat itu segera berubah menjadi ancaman ketika wanita yang mengatur
Seluruh permainan mulai memperlihatkan wajah aslinya. Dengan senyum penuh penghinaan, ia memerintahkan puluhan orang bersenjata mengepung aula. Semua tamu panik dan berlarian, mencari perlindungan. Sementara keluarga kecil itu tetap berdiri bersama. Sang pria berusaha mendorong istri dan anaknya pergi, tetapi keduanya menolak. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, sang istri berdiri di depan suaminya, melindunginya tanpa rasa takut sedikit pun. Ia berkata bahwa selama ini pria itu selalu menjadi tameng bagi mereka, dan kini sudah saatnya mereka berdiri. Di sisinya, kata-kata itu membuat hati pria yang selama bertahun-tahun membeku perlahan mulai menghangat. Ia menyadari bahwa perempuan di depannya tidak pernah menjadi beban seperti yang selalu ia khawatirkan. Justru perempuan itulah satu-satunya alasan ia mampu bertahan hidup sejauh ini. Anak kecil mereka kemudian melangkah maju dengan wajah yang tenang. Tak seorang pun memahami mengapa anak seusianya sama sekali tidak terlihat takut menghadapi puluhan musuh. Bahkan senyumnya tetap lembut, seolah ia telah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Suasana berubah semakin menegangkan ketika berbagai kekuatan yang selama ini bersembunyi mulai memperlihatkan diri. Satu demi satu pihak yang memiliki pengaruh besar mengirimkan peringatan kepada wanita itu agar tidak menyentuh keluarga kecil tersebut. Semua orang di aula dibuat terkejut karena anak kecil yang selama ini dianggap lemah ternyata diam-diam telah menolong begitu banyak orang melalui pengetahuan yang diwarisi ayahnya. Kebaikan yang pernah ia lakukan tanpa mengharapkan balasan kini kembali melindunginya pada saat paling berbahaya. Sang pria menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini ia mengira hanya dirinya yang berjuang melindungi keluarga, padahal tanpa ia sadari keluarganya juga tumbuh menjadi orang yang cukup kuat untuk melindunginya. Di tengah kekacauan itu, hujan di luar semakin deras, seolah mencuci semua luka yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Sang istri perlahan menggenggam tangan suaminya. Tidak ada janji manis, tidak ada pengakuan cinta yang berlebihan, hanya genggaman hangat yang mengatakan bahwa mulai malam ini mereka tidak akan lagi berjalan sendiri. Pria yang selama ini dikenal dingin akhirnya membalas genggaman itu dengan sangat pelan. Seolah takut semua kebahagiaan tersebut hanyalah mimpi. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengizinkan dirinya berharap bahwa mungkin, setelah begitu banyak pengkhianatan, darah, dan air mata, masih ada kesempatan bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan sebagai sebuah keluarga. Perjalanan mereka jelas belum berakhir. Musuh yang sebenarnya masih menunggu di balik bayang-bayang. Tetapi malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada balas dendam, yaitu kepercayaan yang perlahan kembali tumbuh di antara dua hati yang selama ini sama-sama terluka. Hujan belum juga berhenti ketika keluarga kecil itu meninggalkan aula yang dipenuhi kekacauan. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya di jalanan yang basah, sementara sirene kendaraan keamanan terdengar semakin jauh di belakang mereka. Tidak seorang pun berbicara, sehingga sebagian minuman tumpah ke lantai. Tetapi wajahnya justru dipenuhi senyum bangga. Ia menyodorkan cangkir pertama kepada ayahnya, lalu kepada ibunya, sebelum akhirnya memeluk keduanya sekaligus. Pelukan kecil itu menjadi sesuatu yang tidak pernah mampu dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Pria itu akhirnya mengangkat kedua tangannya dan memeluk anak serta istrinya secara bersamaan. Pelukan itu berlangsung cukup lama tanpa sepatah kata pun. Sang istri dapat merasakan detak jantung suaminya yang begitu cepat. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa pria yang selama ini terlihat begitu kuat sebenarnya juga memiliki rasa takut yang sama besarnya. Ia takut kehilangan mereka. Ia takut tidak mampu melindungi keluarganya. Ia takut suatu hari nanti orang-orang yang dicintainya kembali terluka karena dirinya. Wanita itu perlahan membalas pelukan tersebut dengan lebih erat, seolah ingin mengatakan bahwa mulai sekarang ia tidak akan pernah meninggalkan pria itu menghadapi semuanya seorang diri. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Di sisi lain kota, wanita yang gagal melangsungkan pernikahannya duduk sendirian di sebuah ruangan gelap. Wajah angkuhnya kini dipenuhi amarah.
Gelas kristal yang berada di tangannya dihancurkan begitu saja hingga serpihannya melukai telapak tangannya sendiri. Tetapi ia sama sekali tidak merasakan sakit. Baginya, harga dirinya jauh lebih penting daripada darah yang mengalir. Dengan mata merah dipenuhi kebencian, ia memandangi layar besar yang menampilkan rekaman keluarga kecil itu memasuki villa persembunyian. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia berbisik pelan bahwa permainan baru saja dimulai. Selama ini mereka hanya melihat sebagian kecil dari rencananya. Keluarga pria itu memang berhasil lolos malam ini. Tetapi masih ada rahasia lain yang belum pernah diketahui siapapun. Bertahun-tahun lalu, kematian kedua orang tua pria tersebut bukanlah sebuah kecelakaan. Semua telah diatur oleh seseorang yang jauh lebih berkuasa. Seseorang yang bahkan mampu mengendalikan keluarga-keluarga terkaya di negara itu. Wanita tersebut hanyalah salah satu bidak dalam permainan besar yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menatap hujan di luar jendela dengan senyum penuh kebencian sambil berjanji bahwa jika ia tidak bisa memiliki pria itu, maka ia akan menghancurkan seluruh kebahagiaan yang baru saja kembali mereka temukan, meskipun harus menyeret seluruh keluarga itu ke dalam jurang yang tidak akan pernah bisa mereka keluar darinya. Pagi datang perlahan bersama kabut tipis yang menyelimuti perbukitan di sekitar villa. Setelah semalaman hujan turun tanpa henti, udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Matahari yang seharusnya menghangatkan pagi hanya muncul sebagai bayangan samar di balik awan kelabu. Sang istri terbangun lebih dahulu. Untuk sesaat ia lupa di mana dirinya berada. Tetapi begitu menoleh ke samping, ia melihat putra mereka masih tertidur pulas dengan wajah yang damai. Di kursi dekat jendela, pria itu masih duduk mengenakan pakaian yang sama seperti semalam. Ia ternyata tidak tidur sedikit pun. Tatapannya terus mengarah keluar, memperhatikan setiap gerakan dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kebiasaan itu bukan karena ia tidak lelah, melainkan karena sejak bertahun-tahun lalu ia sudah terbiasa berjaga sepanjang malam. Selama menjadi pewaris keluarga besar, terlalu banyak musuh yang mengincar nyawanya. Ia belajar bahwa kelengahan sekecil apa pun bisa membuat orang yang dicintainya membayar dengan nyawa. Bahkan setelah akhirnya berkumpul kembali bersama keluarganya, naluri itu tidak pernah benar-benar hilang. Wanita itu diam-diam memperhatikannya beberapa saat. Garis rahang pria tersebut masih tampak tegas, tetapi lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan betapa berat kehidupan yang selama ini bertahun-tahun dipisahkan oleh kesalahpahaman dan rasa sakit. Mereka justru merasa canggung. Untuk sekadar saling memandang, pria itu berjalan paling depan. Tubuhnya masih berdiri tegak, seperti biasanya. Tetapi setiap beberapa langkah ia akan melirik ke belakang memastikan istri dan putranya masih mengikutinya. Kebiasaan kecil itu luput dari perhatian semua orang kecuali sang istri. Ia menyadari bahwa bahkan ketika berpura-pura meninggalkan mereka, pria itu tidak pernah benar-benar berhenti menjaga keluarganya. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang semakin besar. Selama 6 bulan ia hidup dengan kebencian, mengutuk pria yang diam-diam mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan mereka. Kini setiap tatapan dingin suaminya justru membuatnya semakin ingin memeluk pria itu dan meminta maaf atas semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Mereka akhirnya tiba di sebuah villa tua yang tersembunyi di pinggiran kota. Tempat itu dulunya merupakan rumah yang dibeli pria tersebut beberapa tahun lalu tanpa pernah memberi tahu siapa pun. Ia sengaja menyiapkannya sebagai tempat perlindungan apabila suatu hari keluarganya berada dalam bahaya. Begitu pintu kayu terbuka, aroma kayu pinus memenuhi udara. Ruangan itu sederhana namun hangat. Perapian masih bisa digunakan. Selimut-selimut bersih tersusun rapi. Bahkan lemari dapur dipenuhi bahan makanan yang selalu diganti secara berkala. Sang istri terdiam cukup lama. Ia baru menyadari bahwa pria itu telah memikirkan keselamatan mereka jauh sebelum semua musibah terjadi. Tidak ada satupun persiapan yang dilakukan secara kebetulan. Semua sudah direncanakan dengan tenang oleh seseorang yang selama ini tampak tidak memiliki perasaan. Pria itu hanya meletakkan jasnya di kursi, lalu berjalan menuju jendela sambil memandangi hujan di luar.
Punggungnya tampak begitu kesepian hingga membuat hati siapapun ikut terasa berat. Ia tidak berani menoleh. Ia takut ketika melihat mata istrinya. Seluruh pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap. Wanita itu perlahan mendekat. Langkahnya begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Ia berhenti, tepat di belakang pria itu. Bibirnya berkali-kali terbuka untuk meminta maaf. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua penyesalan terasa terlalu kecil dibandingkan pengorbanan yang telah diterima suaminya. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, ia akhirnya mengangkat tangan. Dengan ragu-ragu lalu menggenggam ujung lengan pria itu. Sentuhan yang begitu ringan justru membuat tubuh pria tersebut menegang. Sudah terlalu lama ia merindukan kehangatan itu hingga ia hampir lupa bagaimana rasanya disentuh oleh wanita yang paling ia cintai. Ia tetap diam, tidak menepis tangan itu, namun juga tidak berani membalasnya. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara hujan yang menemani dua hati yang sama-sama ingin saling mendekat tetapi sama-sama takut kembali terluka. Sang istri menundukkan kepala sambil berbisik lirih bahwa ia tidak tahu bagaimana cara menebus semua kesalahannya. Ia berkata bahwa jika waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan pernah membiarkan suaminya memikul semua penderitaan sendirian. Kalimat sederhana itu membuat pria tersebut perlahan menutup mata. Selama ini ia selalu mengira dirinya cukup kuat menghadapi semuanya sendiri. Tetapi ternyata yang paling ia rindukan bukanlah kemenangan atau balas dendam, melainkan satu kalimat bahwa seseorang memahami alasan di balik semua pengorbanannya. Sebelum pria itu sempat menjawab, putra mereka berlari kecil menghampiri sambil membawa 3 cangkir coklat hangat yang baru saja ia buat dengan susah payah. Tangannya masih terlalu kecil. Ia jalani. Ia perlahan bangkit lalu menuju dapur kecil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada hidangan mewah seperti yang biasa disajikan di rumah keluarga konglomerat. Hanya semangkuk bubur hangat, telur rebus, dan teh yang mengepul pelan. Ketika semuanya selesai, ia meletakkan mangkuk itu di depan suaminya. Pria tersebut sedikit terkejut. Selama beberapa detik ia hanya memandang makanan itu tanpa bergerak. Sudah sangat lama tidak ada orang yang menyiapkan sarapan khusus untuknya. Selama bertahun-tahun ia hidup di tengah kemewahan, tetapi selalu makan sendirian. Wanita itu tersenyum tipis sambil berkata pelan, bahwa makanan itu mungkin tidak seenak masakan koki hotel. Namun ia berharap setidaknya bisa menghangatkan perutnya yang semalaman kosong. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil sendok, mencicipi satu suapan, lalu kembali diam. Meski wajahnya tetap datar, ada sesuatu yang perlahan mencair di dalam matanya. Rasa hangat yang sederhana itu justru terasa jauh lebih berharga daripada seluruh jamuan mewah yang pernah ia nikmati. Putra mereka terbangun tidak lama kemudian. Begitu melihat ayah dan ibunya duduk di meja yang sama, senyum lebar langsung menghiasi wajah kecilnya. Ia berlari menghampiri lalu duduk di antara keduanya, seolah takut mereka akan kembali berpisah. Suasana yang semula canggung perlahan berubah lebih hangat. Anak itu terus bercerita tentang hal-hal kecil yang membuat kedua orang tuanya sesekali tersenyum. Sesuatu yang sudah lama hilang akhirnya kembali memenuhi rumah itu, yaitu suara tawa. Pria tersebut beberapa kali memandangi istri dan anaknya tanpa mereka sadari. Dalam hati ia berjanji bahwa kali ini, apapun yang terjadi, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun memisahkan mereka. Pengorbanan yang selama ini ia lakukan ternyata hanya menghasilkan luka yang lebih besar. Ia mulai memahami bahwa melindungi bukan berarti menghadapi semuanya sendirian. Ada kalanya ia juga harus percaya kepada orang-orang yang mencintainya. Namun kedamaian pagi itu kembali terusik ketika telepon satelit yang berada di ruang kerja tiba-tiba berdering. Suara itu memecah keheningan rumah. Pria tersebut segera mengangkatnya. Wajahnya, yang semula mulai melunak kembali berubah dingin dalam hitungan detik. Orang di seberang telepon hanya mengucapkan satu kalimat singkat, tetapi cukup membuat udara di ruangan terasa membeku. Dewan keluarga telah mengadakan rapat darurat. Mereka memerintahkannya kembali ke ibu kota sebelum matahari terbenam. Jika ia menolak, statusnya sebagai pewaris utama akan
dicabut dan seluruh aset yang selama ini diam-diam digunakan untuk melindungi keluarganya akan dibekukan. Ancaman itu jelas bukan sekadar persoalan bisnis. Tanpa kekuasaan tersebut, ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan musuh yang jauh lebih besar. Ia menutup telepon perlahan, lalu menghela napas panjang. Sang istri yang melihat perubahan ekspresinya langsung mengetahui bahwa masalah baru telah datang. Ia tidak bertanya apapun. Ia hanya berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Kehadiran sederhana itu justru membuat pria tersebut merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya ia menceritakan semuanya. Selama ini keluarganya tidak hanya menguasai perusahaan terbesar di negara itu, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap dunia keuangan internasional. Namun di balik kemegahan tersebut, keluarga mereka hidup dengan aturan yang kejam. Tidak ada ruang untuk cinta. Pernikahan ditentukan demi keuntungan bisnis. Kesetiaan diukur berdasarkan kekuasaan. Bahkan kematian kedua orang tuanya dahulu terjadi karena mereka berani menolak perjodohan yang dipaksakan oleh keluarga besar. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah jatuh cinta kepada siapapun karena ia tidak ingin orang yang dicintainya bernasib sama. Ironisnya, takdir justru mempertemukannya dengan wanita sederhana yang perlahan menjadi alasan ia tetap bertahan hidup. Ketika semua rahasia itu akhirnya terungkap, wanita tersebut tidak menangis atau mengasihaninya. Ia hanya menggenggam tangan suaminya dengan lembut lalu berkata bahwa mulai sekarang beban itu bukan lagi miliknya seorang diri. Mereka adalah keluarga. Apapun yang akan dihadapi di ibu kota nanti, mereka akan menghadapinya bersama. Pria itu menatap wanita di depannya cukup lama. Selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang pernah berkata ingin berjalan bersamanya menuju bahaya. Semua orang hanya menginginkan kekuasaan yang ia miliki. Hanya wanita itu yang memilih dirinya. Bahkan setelah mengetahui betapa rumit dan gelap kehidupan yang menunggunya. Tanpa sadar, ujung bibir pria yang selama ini dikenal dingin akhirnya membentuk senyum yang sangat tipis. Senyum itu hampir tidak terlihat, tetapi cukup membuat sang istri terdiam beberapa detik. Ia tidak pernah menyangka pria yang selalu menyembunyikan perasaannya ternyata memiliki senyum yang begitu hangat. Jantungnya berdegup lebih cepat, sementara pipinya memerah tanpa alasan yang jelas. Mereka sama-sama tidak mengucapkan kata cinta, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam mulai tumbuh di antara keduanya. Hubungan yang sebelumnya hanya dipenuhi kesalahpahaman kini perlahan berubah menjadi rasa saling percaya. Di kejauhan, konvoi mobil hitam mulai memasuki jalan menuju villa. Lambang keluarga yang terukir pada kap mobil berkilau diterpa sinar matahari yang akhirnya menembus awan. Orang-orang yang datang bukan untuk menjemput, melainkan untuk membawa sang pewaris kembali dengan cara apa pun. Di dalam mobil paling depan duduk seorang pria tua berambut putih dengan tongkat kayu hitam di tangannya. Tatapannya tajam penuh wibawa. Dialah kepala keluarga yang selama ini tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Kedatangannya menandakan satu hal, pertarungan sesungguhnya bukan lagi melawan wanita yang dipenuhi dendam, melainkan melawan keluarga yang telah mengendalikan takdir pria itu sejak ia masih kecil. Sementara di dalam villa, pria tersebut berdiri di depan pintu, menggenggam tangan istrinya sesaat sebelum melepaskannya perlahan. Untuk pertama kalinya ia berkata dengan suara rendah namun penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun memisahkan mereka. Kalimat singkat itu membuat hati wanita tersebut bergetar. Ia tahu jalan yang akan mereka lalui masih sangat panjang dan penuh luka. Tetapi untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia merasa tidak lagi berjalan sendirian. Konvoi mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang villa dengan gerakan yang serempak, seolah setiap detik telah dihitung jauh sebelumnya. Belasan pria berpakaian jas keluar lebih dulu, berdiri, membentuk dua barisan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada suara senjata, tidak ada ancaman terbuka. Tetapi suasana yang mereka bawa jauh lebih menyesakkan daripada puluhan orang bersenjata. Mereka adalah pengawal pribadi keluarga terbesar di negeri itu. Orang-orang yang hanya bergerak ketika kepala keluarga sendiri memberikan perintah. Di tengah keheningan tersebut,
Pintu mobil paling depan terbuka perlahan. Seorang pria tua melangkah turun dengan tongkat kayu hitam di tangan kanannya. Rambutnya telah memutih seluruhnya, namun punggungnya masih tegak. Tatapannya tenang, dingin, dan penuh wibawa. Bahkan angin yang berembus melewati halaman villa seolah ikut melambat ketika ia mulai berjalan menuju pintu rumah. Sang pria langsung mengenali sosok itu. Bertahun-tahun ia berharap tidak perlu bertemu lagi dengan orang yang membesarkannya sekaligus menghancurkan masa kecilnya. Kakeknya bukan hanya kepala keluarga, tetapi juga orang yang mengajarkan bahwa air mata adalah kelemahan, kasih sayang adalah celah, dan cinta hanyalah alat untuk mengendalikan seseorang. Tanpa menunggu pintu diketuk, pria itu melangkah keluar lebih dulu. Ia menutup pintu villa dari luar, memastikan istri dan putranya tetap berada di dalam. Kebiasaannya untuk melindungi mereka kembali muncul secara naluriah. Sang istri yang berdiri di balik jendela melihat semua itu dengan hati yang semakin sesak. Dulu ia mengira tindakan suaminya adalah bentuk ketidakpedulian. Tetapi, kini ia memahami bahwa setiap kali pria itu menjauh, sebenarnya ia sedang berusaha menjauhkan bahaya dari keluarganya. Ia menggenggam gagang pintu dengan erat. Nalurinya ingin segera keluar dan berdiri di samping suaminya. Namun ia menahan diri. Ia percaya pria itu memiliki alasan mengapa ia memilih menghadapi keluarganya seorang diri terlebih dahulu. Putra mereka berdiri di samping ibunya dengan wajah yang jauh lebih tenang daripada anak seusianya. Matanya terus mengamati setiap gerakan di luar, seolah sedang menyusun sesuatu di dalam pikirannya. Pria tua itu menghentikan langkah beberapa meter di depan cucunya. Tidak ada pelukan hangat. Setelah bertahun-tahun berpisah, tidak ada sapaan seorang kakek kepada cucunya. Yang ada, hanyalah tatapan panjang yang dipenuhi perhitungan. Setelah beberapa saat, pria tua itu akhirnya membuka suara dengan nada datar. Ia berkata bahwa cucunya telah membuat terlalu banyak kekacauan hanya demi seorang wanita dan seorang anak. Bagi keluarga mereka, tindakan seperti itu merupakan penghinaan terhadap seluruh leluhur. Sang pria mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, tetapi kedua tangannya perlahan mengepal di balik tubuhnya. Ia tahu, percakapan ini tidak akan pernah sederhana. Selama hidupnya, keluarganya selalu memandang manusia berdasarkan nilai yang bisa dimanfaatkan. Perasaan tidak pernah masuk ke dalam perhitungan mereka. Ketika akhirnya pria tua itu selesai berbicara, ia mengangkat wajahnya perlahan lalu menjawab dengan suara yang rendah namun tegas bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berniat menaati perintah keluarga. Ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Karena aturan yang kejam itu, ia tidak akan kehilangan istri dan anaknya dengan alasan yang sama. Kalimat tersebut membuat seluruh pengawal saling berpandangan. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar pewaris utama berbicara kepada kepala keluarga dengan nada seperti itu. Bahkan pria tua tersebut terdiam selama beberapa detik. Namun bukannya marah. Ia justru tersenyum tipis. Senyum itu bukan tanda kelembutan, melainkan pertanda bahwa ia sedang mengambil keputusan besar. Ia mengangkat tongkatnya sedikit, lalu berkata bahwa jika cucunya benar-benar memilih keluarganya sendiri dibanding keluarga besar mereka, maka mulai detik itu juga seluruh hak waris, seluruh jabatan, seluruh perusahaan, dan seluruh kekuasaan yang selama ini berada di bawah namanya akan dicabut. Tidak hanya itu, siapapun yang berani membantu keluarga kecil tersebut akan dianggap sebagai musuh keluarga utama. Perintah itu langsung dikirim ke seluruh jaringan perusahaan hanya dalam hitungan detik. Di berbagai gedung pencakar langit di ibu kota, rapat darurat segera dimulai. Rekening dibekukan, proyek dihentikan. Seluruh aset yang berada di bawah kendali pria tersebut perlahan diambil alih. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pewaris terkaya di negeri itu resmi kehilangan hampir semua yang selama ini dimilikinya. Di dalam villa, sang istri mendengar semua percakapan itu melalui jendela yang sedikit terbuka. Dadanya terasa sakit melihat bagaimana pria yang selama ini selalu berdiri di puncak kekuasaan kehilangan segalanya hanya karena memilih mempertahankan keluarganya. Tanpa mampu menahan diri lagi, ia membuka pintu lalu berjalan keluar. Langkahnya mantap meskipun puluhan pasang mata langsung tertuju kepadanya.
Ia berdiri tepat di samping suaminya tanpa meminta izin. Perlahan ia menggenggam tangan pria itu. Jemari mereka saling bertaut dengan erat. Pria tersebut sempat menoleh dengan sedikit terkejut. Ia ingin melepaskan genggaman itu agar istrinya tidak ikut terseret. Tetapi wanita tersebut justru menggenggamnya semakin kuat. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Ia berkata bahwa jika semua kekayaan itu harus hilang demi mempertahankan keluarga mereka, maka ia sama sekali tidak menyesal. Ia tidak pernah jatuh cinta kepada nama besar keluarganya, bukan pula kepada kekayaannya. Ia mencintai pria yang diam-diam rela mengorbankan segalanya demi istri dan anaknya. Baginya, pria yang berdiri di sampingnya jauh lebih berharga daripada seluruh perusahaan yang dimiliki keluarga itu. Untuk pertama kalinya, mata pria yang selama ini selalu dingin mulai memerah. Ia tidak menangis, tetapi tatapannya berubah begitu hangat hingga sang istri hampir tidak mengenalinya. Di hadapan begitu banyak orang, ia perlahan membalas genggaman tangan wanita itu. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji yang berlebihan. Hanya satu kalimat sederhana yang keluar dari bibirnya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata bahwa selama hidupnya ia selalu takut seseorang akan pergi setelah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi wanita itu justru memilih tetap tinggal ketika ia telah kehilangan segalanya. Kalimat itu membuat pipi sang istri memerah. Ia hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. Di matanya, pria itu tidak kehilangan apapun. Justru hari itu ia akhirnya mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah dimiliki, yaitu kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri. Namun ketenangan singkat tersebut kembali terusik ketika salah seorang pengawal berlari mendekati kepala keluarga sambil membawa sebuah tablet. Wajahnya tampak pucat. Dengan suara gemetar ia melaporkan bahwa seluruh sistem keamanan pusat keluarga baru saja diretas. Lebih mengejutkan lagi, seseorang telah mengirimkan ribuan dokumen rahasia kepada media internasional. Dokumen-dokumen itu berisi bukti perdagangan gelap, pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan, serta berbagai kejahatan finansial yang selama puluhan tahun disembunyikan. Keluarga tersebut, kepala keluarga langsung mengubah ekspresinya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke villa, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ia segera menyadari bahwa musuh yang selama ini bersembunyi akhirnya mulai bergerak. Orang itu tidak hanya mengincar keluarganya, tetapi juga sengaja memilih waktu ketika seluruh anggota keluarga sedang berkumpul. Sang pria memandang layar tablet yang diperlihatkan kepadanya. Di bagian paling bawah terdapat satu kalimat pendek yang dikirim oleh pengirim tanpa nama. Permainan sesungguhnya baru dimulai. Semua utang darah akan dibayar satu persatu. Angin sore kembali berembus melewati halaman villa. Tidak seorang pun menyadari bahwa dari kejauhan, di atas bukit yang menghadap langsung ke rumah itu, seorang pria bertopeng sedang mengamati mereka melalui teropong. Di bibirnya terukir senyum tipis yang dipenuhi kebencian. Selama bertahun-tahun ia menunggu hari ketika keluarga terbesar itu mulai saling menghancurkan. Kini saat yang dinantikannya akhirnya tiba, dan keluarga kecil yang baru saja menemukan kembali kebahagiaan mereka tanpa sadar telah melangkah masuk ke dalam pusaran konspirasi yang jauh lebih besar daripada balas dendam pribadi, sebuah permainan yang telah disiapkan sejak generasi sebelumnya dan akan menentukan nasib seluruh keluarga mereka. Sore mulai berubah menjadi malam ketika konvoi kendaraan keluarga besar itu meninggalkan halaman villa dengan keheningan yang jauh lebih mencekam dibanding saat mereka datang. Kepala keluarga tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum masuk ke dalam mobilnya. Tatapan terakhir yang ia berikan kepada cucunya bukan lagi tatapan seorang kakek kepada anggota keluarganya, melainkan tatapan seorang penguasa kepada seseorang yang baru saja memilih menjadi lawan. Mesin mobil-mobil hitam itu menyala hampir bersamaan, lalu perlahan menghilang di balik tikungan pegunungan. Baru setelah suara kendaraan benar-benar lenyap, pria itu mengembuskan napas panjang yang sedari tadi ia tahan. Tubuhnya masih berdiri tegak, tetapi kedua bahunya yang selalu kokoh perlahan melemah. Dalam satu hari ia kehilangan seluruh kekuasaan, seluruh perusahaan, seluruh kedudukannya di keluarga yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun anehnya,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak merasakan penyesalan. Ketika ia menoleh ke samping dan melihat istrinya masih menggenggam tangannya tanpa sedikit pun berniat melepaskan. Muncul perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia selalu mengira kekuasaan adalah satu-satunya cara melindungi orang yang dicintai. Kini ia mulai memahami bahwa keberanian seseorang terkadang lahir bukan dari kekuatan yang dimilikinya, melainkan dari orang yang berdiri di sisinya. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang keluarga villa yang hanya diterangi cahaya perapian. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada telepon yang berdering. Tidak ada rapat perusahaan yang harus dihadiri. Suasana yang sederhana itu justru terasa asing bagi pria tersebut. Bertahun-tahun hidupnya dihabiskan dengan jadwal yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika ulang tahun pernikahannya tiba, ia lebih sering berada di ruang rapat daripada di rumah. Sang istri diam-diam memperhatikan wajah suaminya yang diterangi cahaya api. Sorot mata dingin yang dulu selalu sulit ditembus kini mulai memperlihatkan kelelahan yang selama ini disembunyikan dengan sempurna. Ia bangkit menuju dapur, lalu kembali membawa secangkir teh hangat. Tanpa berkata apapun, ia meletakkannya di depan pria itu. Kebiasaan kecil tersebut membuat pria itu sedikit tersenyum. Senyum yang sangat tipis, namun cukup membuat wanita itu ikut tersenyum tanpa sadar. Mereka masih belum pandai mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Hubungan mereka seperti dua orang asing yang sedang belajar saling mengenal kembali. Padahal mereka telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Putra mereka yang duduk di atas karpet memperhatikan kedua orang tuanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Selama bertahun-tahun ia hanya mengenal rumah yang dipenuhi pertengkaran, air, mata, dan kerinduan. Kini untuk pertama kalinya ia melihat ayah dan ibunya duduk berdampingan, tanpa saling menyakiti. Anak kecil itu kemudian mengambil sebuah album foto yang ditemukan di lemari tua villa. Album tersebut dipenuhi gambar-gambar yang telah menguning dimakan usia. Di halaman pertama terdapat foto ketika ayah dan ibunya masih menjadi mahasiswa. Sang ayah yang sekarang dikenal dingin ternyata pernah tersenyum begitu lepas sambil memegang tangan wanita yang kini menjadi istrinya. Sang ibu memandangi foto itu cukup lama hingga matanya mulai berkaca-kaca. Ia hampir lupa bahwa pria yang kini selalu memasang wajah datar pernah menjadi seseorang yang begitu hangat. Pria itu sendiri tampak sedikit terkejut melihat foto tersebut. Ia mengusap permukaannya perlahan, seolah takut kenangan yang tersimpan di dalamnya akan menghilang. Dengan suara pelan ia berkata bahwa hari itu adalah hari ketika ia pertama kali menyatakan perasaannya. Ia bahkan masih mengingat hujan yang turun sore itu, aroma bunga di taman kampus, dan bagaimana wanita itu menangis karena terlalu gugup hingga tidak mampu langsung menjawab. Sang istri tertawa kecil sambil menghapus air mata yang sudah telanjur jatuh. Ia tidak menyangka suaminya masih mengingat detail sekecil itu setelah sekian lama. Suasana hangat tersebut tiba-tiba berubah ketika putra mereka menemukan sebuah amplop tua yang terselip di bagian belakang album. Amplop itu tampak belum pernah dibuka. Di bagian depannya hanya tertulis nama pria tersebut dengan tulisan tangan yang sangat dikenal olehnya. Tangannya langsung membeku. Sang istri menyadari perubahan ekspresinya lalu bertanya dengan lirih apakah ada sesuatu yang salah. Pria itu menggeleng pelan, tetapi raut wajahnya justru semakin pucat. Tulisan di atas amplop itu adalah tulisan tangan ibunya sendiri, wanita yang meninggal lebih dari 20 tahun lalu. Dengan jemari yang sedikit bergetar, ia membuka segel amplop tersebut. Di dalamnya hanya terdapat selembar surat dan sebuah kunci kecil berwarna perak. Ia mulai membaca surat itu perlahan. Setiap kalimat membuat wajahnya semakin sulit dikendalikan. Ibunya menulis surat tersebut beberapa hari sebelum meninggal. Di dalam surat itu tertulis bahwa jika suatu hari putranya berhasil menemukan surat tersebut, berarti semua yang paling ia takutkan benar-benar telah terjadi. Ia meminta putranya agar tidak mempercayai siapapun di dalam keluarga, bahkan kepada orang-orang yang selama ini tampak paling setia. Kematian dirinya dan suaminya bukanlah kecelakaan, melainkan pengkhianatan yang direncanakan oleh seseorang dari dalam keluarga sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, ibunya menulis bahwa dalang sebenarnya
bukanlah kepala keluarga yang selama ini dibenci semua orang. Ada sosok lain yang selama puluhan tahun bersembunyi di balik bayangan, memanfaatkan setiap anggota keluarga seperti bidak catur. Kunci kecil yang disertakan dalam surat itu merupakan satu-satunya jalan untuk membuka brankas. Rahasia peninggalan ayahnya. Di dalam brankas tersebut tersimpan seluruh bukti mengenai kejahatan yang telah menghancurkan keluarga mereka. Ruangan itu kembali sunyi. Sang istri duduk perlahan di samping suaminya. Ia tidak bertanya isi surat tersebut karena dapat melihat sendiri bagaimana kedua mata pria itu mulai memerah. Selama bertahun-tahun pria tersebut hidup dengan keyakinan bahwa kedua orang tuanya meninggal karena perebutan kekuasaan biasa. Kini ia baru mengetahui bahwa mereka telah berusaha meninggalkan petunjuk demi melindunginya. Tanpa mengucapkan apapun, wanita itu menyandarkan kepalanya perlahan di bahu suaminya. Gerakan sederhana itu membuat pria tersebut menutup mata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan membiarkan seseorang melihat dirinya. Dalam keadaan selemah ini, biasanya ia akan menyembunyikan semua emosi di balik wajah dingin. Tetapi malam itu ia membiarkan dirinya merasakan kesedihan yang selama ini ia kubur begitu dalam. Tangannya perlahan menggenggam tangan istrinya. Tidak kuat, tidak pula ragu. Hanya sebuah genggaman yang mengatakan bahwa ia membutuhkan kehadiran wanita itu lebih dari sebelumnya. Di luar villa, seseorang diam-diam memotret pemandangan hangat tersebut menggunakan kamera berlensa panjang dari balik pepohonan. Setelah memastikan semua gambar tersimpan, pria bertopi hitam itu mengirimkan foto-foto tersebut melalui sambungan terenkripsi. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menampilkan balasan singkat. Target mulai membuka surat. Fase kedua dimulai. Besok malam, jangan biarkan mereka lebih dulu menemukan brankas. Pria itu tersenyum tipis, lalu menghilang di tengah gelapnya hutan. Tidak seorang pun di dalam villa menyadari bahwa sejak mereka menemukan surat peninggalan sang ibu, hitungan mundur menuju konspirasi terbesar dalam sejarah keluarga itu resmi dimulai. Sementara itu, jauh di sebuah pulau pribadi yang dijaga sangat ketat, seorang pria berambut perak duduk menghadap jendela besar sambil memandangi lautan yang gelap. Ia meletakkan segelas anggur merah di atas meja, kemudian tersenyum penuh kepuasan ketika melihat laporan terbaru di layar. Dengan suara yang pelan namun dipenuhi keyakinan, ia berbisik bahwa akhirnya pewaris itu mulai berjalan menuju kebenaran yang telah disembunyikan selama 20 tahun. Namun semakin dekat ia kepada kebenaran, semakin dekat pula ia kepada kematian yang telah lama dipersiapkan untuknya. Malam semakin larut, api di perapian perlahan mengecil hingga hanya menyisakan bara merah yang sesekali memercik pelan. Sang istri telah tertidur di sofa dengan kepala masih bersandar di bahu suaminya. Putra mereka juga sudah terlelap sambil memeluk album foto lama yang tadi mereka temukan. Hanya pria itu yang masih terjaga. Tatapannya tidak pernah lepas dari surat peninggalan ibunya yang kini terlipat rapi di atas meja. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan hidup untuk membalas dendam kepada orang yang ia yakini sebagai penyebab kematian kedua orang tuanya. Kini semua keyakinan itu runtuh hanya karena beberapa lembar kertas yang ditulis oleh ibunya sendiri. Hatinya dipenuhi penyesalan. Berapa banyak keputusan yang salah telah ia ambil. Berapa banyak orang yang telah ia curigai. Dan yang paling membuatnya sesak adalah kenyataan bahwa ia hampir kehilangan wanita yang paling dicintainya karena memilih berjalan sendirian menghadapi masa lalunya. Ia perlahan menoleh ke arah istrinya yang tertidur dengan wajah damai. Beberapa helai rambut menutupi pipinya. Tanpa sadar ia mengangkat tangan, menyelipkan rambut itu ke belakang telinganya dengan gerakan yang begitu hati-hati agar wanita tersebut tidak terbangun. Jemarinya sempat berhenti beberapa detik di sisi wajah yang lembut itu. Sudah bertahun-tahun ia menahan keinginan sederhana seperti ini. Selama hidup bersama, ia selalu menjaga jarak karena takut siapa pun yang terlalu dekat dengannya akan ikut menjadi sasaran musuh. Kini setelah semua rahasia mulai terbuka, ia menyadari bahwa jarak yang ia ciptakan justru menjadi luka paling besar bagi wanita itu. Tatapan dinginnya perlahan berubah menjadi penuh kelembutan. Dalam hati ia berjanji bahwa setelah semua ini berakhir,
ia akan menebus setiap air mata yang pernah jatuh karena dirinya. Tiba-tiba telepon satelit yang tadi dimatikan kembali bergetar pelan. Layar hanya menampilkan sebuah pesan tanpa nomor pengirim. Jika ingin menemukan brankas peninggalan ayahmu, datanglah sendiri ke rumah kaca Taman Selatan pukul 3 dini hari. Jangan membawa istri dan anakmu. Ada mata-mata di dekat mereka. Pria itu membaca pesan tersebut berulang kali. Nalurinya mengatakan bahwa ini bisa saja jebakan. Namun jika isi surat ibunya benar, maka hanya orang yang tepat pukul 3 dini hari. Mobil hitam yang dikendarai pria itu memasuki kawasan Taman Selatan. Tempat itu telah lama ditutup untuk umum sejak kebakaran besar 20 tahun lalu. Rumah kaca tua yang dulu menjadi kebanggaan kota kini dipenuhi tanaman liar dan pecahan kaca yang berkilau. Diterpa cahaya bulan, kabut tipis menyelimuti seluruh area hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Pria itu turun dari mobil sambil menggenggam kunci perak peninggalan ayahnya di dalam saku. Setiap langkahnya terdengar jelas di atas pecahan kaca yang berserakan. Ketika ia berhasil mencapai bagian tengah rumah kaca, terdengar suara tepuk tangan pelan dari arah bayangan. Seorang pria parubaya keluar perlahan sambil mengenakan mantel abu-abu panjang. Wajahnya tampak asing, tetapi sorot matanya seolah menyimpan begitu banyak rahasia. Ia tersenyum tipis lalu berkata bahwa akhirnya sang pewaris datang juga. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, suara tembakan tiba-tiba memecah kesunyian malam. Peluru melesat dari arah atap rumah kaca, menghancurkan salah satu pilar besi hingga pecahannya beterbangan ke segala arah. Pria itu refleks melindungi kepalanya, sementara pria misterius di depannya berubah pucat. Dari balik kabut, puluhan sosok berpakaian hitam mulai bermunculan perlahan, mengepung seluruh bangunan tanpa menyisakan satu pun jalan keluar. Permainan yang selama ini berlangsung di balik bayangan akhirnya berubah menjadi perburuan terbuka. Dan kali ini bukan hanya rahasia keluarga yang dipertaruhkan, melainkan juga nyawa setiap orang yang mengetahui kebenaran. Suara tembakan pertama belum sepenuhnya menghilang ketika seluruh rumah kaca dipenuhi bunyi kaca pecah yang berjatuhan dari langit-langit. Kabut tipis yang sejak tadi menyelimuti taman berubah menjadi tirai putih yang menyulitkan pandangan. Pria itu bergerak cepat, menarik pria parubaya yang berdiri di depannya berlindung di balik pilar beton yang masih tersisa. Wajah pria parubaya itu memucat, napasnya memburu, sementara kedua tangannya gemetar hebat. Ia sama sekali tidak menyangka tempat yang selama puluhan tahun dirahasiakan ternyata sudah lebih dulu diketahui oleh pihak lain. Sang pewaris mengamati keadaan dengan tenang. Meski telah kehilangan seluruh kekuasaan dan pasukan pribadinya, naluri bertarung yang ditempa sejak kecil tidak pernah menghilang. Ia menghitung arah datangnya peluru, memperhatikan bayangan yang bergerak di balik kabut, lalu perlahan menarik napas panjang. Orang-orang yang mengepung mereka bukan pembunuh bayaran biasa. Cara mereka bergerak terlalu rapi, terlalu disiplin, seolah setiap langkah telah dilatih bertahun-tahun. Itu berarti orang yang mengirim mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada keluarga manapun yang pernah ia kenal. Pria parubaya itu akhirnya memecah keheningan dengan suara yang tertahan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jian Luo, mantan sekretaris pribadi ayah sang pewaris. Selama lebih dari 20 tahun ia hidup menggunakan identitas palsu, berpindah dari satu negara ke negara lain hanya untuk menghindari kejaran organisasi yang membunuh kedua orang tua pria itu. Bertahun-tahun ia ingin menyerahkan kunci dan seluruh rahasia tersebut, tetapi ia terus menunggu sampai pewaris keluarga itu cukup kuat untuk menerima kenyataan. Sayangnya, waktu mereka hampir habis. Jian Luo mengeluarkan sebuah peta tua yang telah kusam. Di bagian tengah peta terdapat lambang keluarga yang sangat dikenal oleh sang pewaris. Tetapi di bawah lambang itu ada simbol lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seekor burung gagak dengan kedua sayap terbentang lebar. Begitu melihat simbol tersebut, wajah pria itu langsung berubah. Ia pernah melihat lambang itu sekali, ketika masih berusia 8 tahun. Tepat pada malam sebelum kedua orang tuanya meninggal. Saat itu ia mengira hanya sedang bermimpi karena terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Kini,
Kenangan yang selama ini terkubur mulai muncul satu persatu. Mengetahui keberadaan brankas itulah yang mungkin mengirim pesan tersebut. Ia menatap kembali ke arah istri dan anaknya yang masih tertidur. Wajahnya dipenuhi keraguan. Ia baru saja berjanji tidak akan lagi meninggalkan mereka. Tetapi kesempatan untuk mengungkap kebenaran ada tepat di depan matanya. Beberapa menit kemudian, ia menulis sepucuk surat singkat lalu meletakkannya di atas meja. Isinya hanya beberapa kalimat sederhana. Ia meminta maaf karena harus pergi sebentar, berjanji akan kembali sebelum matahari terbit, dan meminta mereka tidak membuka pintu kepada siapapun. Setelah itu ia mengenakan mantel hitamnya, berjalan perlahan menuju pintu, lalu berhenti sesaat. Ketika mendengar suara lembut dari belakang, "Kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi sendirian lagi?" Wanita itu ternyata sudah terbangun sejak ia menerima pesan tersebut. Ia berdiri beberapa langkah di belakangnya dengan mata yang masih sedikit sembab karena mengantuk. Tetapi sorot matanya begitu tegas. Pria itu terdiam. Ia tidak menyangka istrinya mampu membaca isi pikirannya tanpa perlu melihat isi pesan di telepon. Wanita itu tersenyum tipis sambil berjalan mendekat. Ia mengambil surat yang baru saja ditulis suaminya, lalu melipatnya kembali dan memasukkannya ke saku mantel pria tersebut. Dengan suara yang sangat pelan ia berkata bahwa surat seperti itu tidak akan pernah ia perlukan lagi. Jika memang ada bahaya, mereka akan menghadapinya bersama. Pria itu menggeleng perlahan. Ia menjelaskan bahwa perjalanan kali ini terlalu berbahaya. Musuh yang mereka hadapi bukan lagi sekadar keluarga besar atau wanita yang dipenuhi dendam. Ada seseorang yang telah bermain di balik layar selama puluhan tahun. Ia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi jika istri dan anaknya ikut menjadi sasaran. Namun wanita itu tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ia mengangkat kedua tangannya, merapikan kerah mantel suaminya yang sedikit miring seperti seorang istri yang sedang melepas suaminya pergi bekerja. Gerakan kecil itu membuat pria tersebut kembali terdiam. Wanita itu berkata bahwa ia memang takut, sangat takut bahkan. Tetapi yang lebih ia takuti adalah kembali menunggu tanpa mengetahui apakah pria yang dicintainya masih hidup atau tidak. 6 bulan, penantian yang dipenuhi kebohongan sudah cukup membuatnya hampir kehilangan harapan. Ia tidak ingin mengulang penderitaan yang sama untuk kedua kalinya. Mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang panjang. Tidak ada satupun kata cinta yang terucap. Tetapi tatapan keduanya telah mengatakan jauh lebih banyak daripada ribuan kalimat. Perlahan pria itu mengangkat tangannya, menyentuh pipi istrinya dengan jemari yang sedikit dingin. Wanita tersebut tanpa sadar memejamkan mata, menikmati sentuhan yang selama ini begitu ia rindukan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, pria itu mendekatkan dahinya ke dahi sang istri. Mereka tetap diam, hanya saling merasakan napas satu sama lain. Di tengah kesunyian malam, pelukan perlahan menggantikan semua kata yang tidak mampu mereka ucapkan. Sang istri membalas pelukan itu dengan erat, seolah takut pria tersebut akan kembali menghilang ketika ia melepaskannya. Beberapa detik kemudian, pria itu berbisik sangat lirih bahwa ia akan kembali sebelum fajar. Apapun yang terjadi, wanita itu akhirnya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Puluhan pria berpakaian hitam mulai mempersempit kepungan. Langkah kaki mereka terdengar serempak di atas pecahan kaca. Salah seorang di antara mereka maju beberapa langkah, lalu membuka topeng yang menutupi wajahnya. Pria itu berusia sekitar 40 tahun dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Ia tersenyum tipis sambil menatap sang pewaris. Senyum itu sama sekali tidak mengandung emosi. Ia hanya mengangkat sebuah jam saku tua, membukanya perlahan, lalu berkata bahwa waktu yang diberikan telah habis. Setelah malam ini tidak boleh ada lagi orang yang mengetahui keberadaan brankas peninggalan keluarga tersebut. Sang pewaris tidak menjawab, ia hanya menggenggam erat kunci perak di dalam sakunya. Nalurinya mengatakan bahwa orang ini bukan datang untuk mencuri bukti, melainkan memastikan semua bukti lenyap bersama orang yang menemukannya. Di saat suasana semakin menegangkan, ponsel pria itu tiba-tiba bergetar.
Hanya satu pesan singkat yang muncul di layar. Jangan percaya siapapun di rumah kaca. Pengkhianatnya ada di depanmu. Mata sang pewaris langsung menyipit. Ia perlahan menoleh ke arah Jian Luo yang masih berdiri di sampingnya. Selama beberapa detik tidak ada seorang pun yang bergerak. Jian Luo tampak kebingungan melihat perubahan tatapan tersebut. Namun sebelum pria itu sempat mengatakan apa pun, terdengar ledakan keras dari salah satu sisi bangunan. Pilar besi runtuh, memecahkan dinding, kaca hingga ribuan serpihan beterbangan ke udara. Kepulan asap memenuhi ruangan, membuat pandangan semakin kabur. Dalam kekacauan itu seseorang tiba-tiba menarik lengan sang pewaris. Dengan kuat lalu membawanya memasuki lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik lantai. Rumah kaca. Begitu pintu lorong tertutup, suara tembakan di luar terdengar jauh lebih samar. Lorong itu gelap, hanya diterangi lampu-lampu tua yang berkedip lemah. Orang yang menariknya ternyata bukan Jian Luo, melainkan seorang wanita muda berpakaian hitam yang mengenakan penutup wajah. Tatapannya tajam, tetapi tidak menunjukkan permusuhan. Dengan napas yang masih memburu ia segera membuka penutup wajahnya. Sang pewaris membeku. Wajah wanita itu sangat mirip dengan ibunya ketika masih muda, bahkan bentuk matanya hampir tidak memiliki perbedaan. Wanita tersebut menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Jika mereka terlambat beberapa menit saja, seluruh jalan menuju brankas akan diledakkan. Ia lalu mengeluarkan sebuah liontin giok dari balik pakaiannya. Liontin itu persis sama dengan yang dikenakan ibu sang pewaris dalam foto keluarga lama yang baru saja mereka temukan di villa. Pria itu masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi ketika wanita misterius tersebut akhirnya mengucapkan sebuah kalimat yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Dengan suara yang sangat tenang ia berkata bahwa selama 25 tahun semua orang percaya bayi perempuan yang lahir bersamaan dengannya telah meninggal dunia. Padahal kenyataannya bayi itu berhasil diselamatkan secara diam-diam dan dibesarkan di luar keluarga demi menghindari pembunuhan. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap lurus ke mata sang pewaris, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Aku adalah adik kandungmu." Kalimat itu mengguncang seluruh dunia pria tersebut. Seluruh kenangan masa kecil yang selama ini terasa terputus mulai tersambung sedikit demi sedikit. Ia teringat sebuah tangan kecil yang pernah menggenggam jarinya ketika masih sangat kecil. Suara tangisan bayi yang tiba-tiba menghilang pada malam kebakaran. Dan wajah ibunya yang menangis sambil memeluk dua orang anak sekaligus. Semua ingatan yang selama ini dianggap mimpi buruk ternyata benar-benar pernah terjadi. Namun, sebelum ia sempat mengajukan satu pertanyaan pun, seluruh lorong bawah tanah tiba-tiba bergetar. Hebat, debu berjatuhan dari langit-langit. Disusul suara ledakan lain yang jauh lebih besar. Wanita itu langsung menggenggam tangannya dan berkata bahwa organisasi burung gagak telah menemukan pintu masuk rahasia. Jika mereka ingin mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik kematian kedua orang tua mereka, mereka harus mencapai brankas lebih dulu sebelum seluruh lorong runtuh dan mengubur semua rahasia keluarga itu untuk selamanya. Lorong bawah tanah berguncang semakin hebat. Retakan-retakan panjang mulai menjalar di sepanjang dinding batu tua. Sementara debu memenuhi udara hingga setiap tarikan napas terasa berat. Wanita yang baru saja mengaku sebagai adik kandungnya tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk berpikir. Ia menggenggam pergelangan tangan pria itu lalu berlari menyusuri lorong yang semakin gelap. Di belakang mereka, suara ledakan terus bersahutan. Batu-batu besar mulai runtuh, satu demi satu, menutup jalan yang baru saja mereka lewati. Sang pewaris masih sulit menerima kenyataan yang baru didengarnya. Selama lebih dari 20 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya adalah anak tunggal yang selamat dari tragedi keluarganya. Kini, dalam satu malam, muncul seorang wanita yang memiliki wajah begitu mirip dengan ibunya, membawa liontin keluarga yang tidak mungkin dipalsukan, lalu mengaku sebagai saudara kandungnya. Logikanya menolak mempercayai semua itu, tetapi hatinya justru merasakan sesuatu yang aneh. Ada keakraban yang tidak dapat dijelaskan setiap kali ia melihat mata wanita tersebut, seolah darah yang sama memang
mengalir di dalam tubuh mereka. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah ruangan batu berbentuk bundar yang tersembunyi. Jauh di bawah taman, di tengah ruangan berdiri sebuah pintu baja raksasa yang telah dipenuhi karat. Akibat puluhan tahun tidak pernah dibuka, di permukaan pintu itu terukir lambang keluarga mereka, bersama simbol matahari yang mengelilingi seekor naga. Sang pewaris perlahan mengeluarkan kunci perak peninggalan ayahnya. Ketika ujung kunci menyentuh lubang kunci, terdengar bunyi. Mekanisme logam yang sudah lama tertidur mulai bergerak kembali. Namun sebelum ia sempat memutarnya, wanita itu segera menahan tangannya. Dengan napas yang masih tersengal ia berkata, bahwa pintu tersebut tidak bisa dibuka hanya dengan satu kunci. Ayah mereka telah membuat sistem pengaman ganda. Selain kunci perak, diperlukan liontin giok yang dibawa wanita itu sebagai pengenal terakhir. Jika salah satu benda tidak ada, seluruh ruangan akan langsung hancur bersama isi brankasnya. Sang pewaris menatap liontin itu beberapa saat. Tidak heran ibunya sengaja memisahkan kedua benda tersebut. Bahkan jika salah satunya jatuh ke tangan musuh rahasia, keluarga tetap tidak akan pernah bisa dibuka. Mereka memasukkan kunci dan liontin secara bersamaan. Suara roda-roda besi tua mulai berputar. Perlahan, diikuti getaran halus yang menjalar ke seluruh ruangan. Pintu baja yang telah tertutup selama lebih dari 2 dekade akhirnya bergerak sedikit demi sedikit. Udara lembab bercampur, aroma kayu tua langsung keluar dari dalam. Cahaya lampu otomatis yang masih berfungsi menyala satu persatu, memperlihatkan sebuah ruangan rahasia yang jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Rak-rak besi memenuhi seluruh dinding. Puluhan kotak arsip tersusun rapi. Di bagian tengah terdapat sebuah meja kayu hitam dengan sebuah kotak kecil yang sengaja diletakkan sendirian. Sang pewaris berjalan perlahan mendekati meja tersebut. Tangannya sedikit gemetar ketika membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan tua milik ayahnya, cincin pernikahan ibunya, beberapa kaset rekaman, serta sebuah buku harian yang sampulnya telah mulai memudar dimakan waktu. Belum sempat ia membuka buku tersebut, wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah pintu dengan wajah tegang. Ia mendengar sesuatu. Beberapa detik kemudian, langkah kaki mulai bergema dari lorong yang baru saja mereka lewati. Suaranya tidak hanya satu atau dua orang. Puluhan langkah terdengar. Semakin mendekat, sang pewaris segera mematikan lampu utama ruangan hingga hanya tersisa cahaya redup dari lampu darurat. Mereka bersembunyi di balik rak arsip sambil menahan napas. Tak lama kemudian, sekelompok pria bersenjata memasuki ruangan. Pemimpin mereka adalah pria berbekas luka di pipi yang tadi ditemui di rumah kaca. Ia memandang sekeliling dengan tenang. Sebelum tersenyum kecil, rupanya ia memang sengaja membiarkan sang pewaris membuka pintu tersebut. Selama bertahun-tahun organisasinya tidak pernah berhasil menemukan cara membuka brankas. Malam ini, tanpa disadari, sang pewaris sendiri telah menunjukkan jalan masuk yang mereka cari. Pria berbekas luka itu memerintahkan anak buahnya mengumpulkan seluruh dokumen yang ada di dalam ruangan. Namun ketika salah seorang hendak menyentuh buku harian di atas meja, terdengar suara perempuan yang dingin dari balik kegelapan. Wanita yang mengaku sebagai adik sang pewaris melangkah keluar dengan pistol kecil yang entah sejak kapan telah berada di tangannya. Tatapannya begitu tajam hingga membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Ia berkata bahwa siapapun yang menyentuh peninggalan kedua orang tuanya akan mati di tempat. Pria berbekas luka itu justru tertawa pelan. Ia memanggil wanita tersebut dengan nama yang membuat sang pewaris ikut terkejut. Nona Aruna, kau masih saja keras kepala seperti ibumu. Kalimat itu membuat wanita tersebut membeku sesaat. Rupanya musuh itu tidak hanya mengetahui identitasnya, tetapi bahkan mengenal keluarganya sejak lama. Tanpa diduga, pria berbekas luka itu mengeluarkan sebuah foto tua dari dalam mantelnya lalu melemparkannya ke lantai. Sang pewaris mengambil foto tersebut dengan cepat. Foto itu memperlihatkan ayah dan ibunya berdiri bersama seorang pria muda yang wajahnya sangat mirip dengan kepala keluarga mereka saat masih muda. Namun yang paling mengejutkan adalah sosok keempat yang berdiri di samping mereka. Wajah pria itu sama persis dengan pria berambut perak.
yang selama ini hanya muncul melalui layar dan bayangan. Di bagian belakang foto tertulis sebuah kalimat dengan tinta yang mulai pudar. 4 sahabat, 4 pendiri, 1 akan mengkhianati semuanya. Dada sang pewaris terasa sesak. Selama ini ia mengira musuh keluarganya berasal dari luar. Kini, bukti pertama yang ditemukannya justru menunjukkan bahwa semua tragedi bermula dari orang yang dahulu saling memanggil saudara. Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, pria berbekas luka itu kembali tersenyum sambil menggeleng pelan. Ia berkata bahwa mereka semua telah salah mengejar musuh selama 20 tahun. Pria berambut perak memang berbahaya, tetapi ia bukan dalang sebenarnya. Orang yang mengatur seluruh pembunuhan, memecah belah keluarga, menciptakan perang antar konglomerat, bahkan memerintahkan pembunuhan kedua. Orang tua mereka masih hidup dan hingga hari ini tetap duduk di posisi yang paling dihormati oleh seluruh keluarga besar. Mendengar kalimat itu, wajah sang pewaris langsung berubah. Dalam pikirannya hanya tersisa satu nama yang tidak pernah berani ia curigai. Jika dugaan itu benar, maka seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ruangan rahasia itu mendadak terasa jauh lebih sempit. Udara yang sejak tadi lembab kini dipenuhi tekanan yang begitu berat hingga setiap tarikan napas seolah mengandung beban puluhan tahun. Kebohongan. Sang pewaris berdiri mematung sambil menggenggam foto lama di tangannya. Jarinya perlahan memutih karena terlalu kuat mencengkeram kertas yang mulai rapuh dimakan usia. Tatapannya berulang kali berpindah dari wajah ayahnya, wajah ibunya, lalu kepada pria berambut perak yang selama ini diyakininya sebagai musuh terbesar. Namun kalimat terakhir pria berbekas luka itu terus bergema di dalam kepalanya. Dalang sebenarnya masih hidup, bukan pria berambut perak, bukan pula kepala keluarga yang selama ini ia lawan, melainkan seseorang yang hingga hari ini masih dihormati oleh seluruh anggota keluarga. Pikiran itu terasa begitu mustahil hingga ia berharap semua yang didengarnya hanyalah tipu muslihat untuk mengguncang emosinya. Wanita yang mengaku sebagai adiknya tidak kalah terkejut. Selama bertahun-tahun ia dibesarkan oleh organisasi rahasia yang bertugas melindungi keturunan terakhir keluarga mereka. Sejak kecil ia hanya diajarkan satu tujuan, yaitu menemukan kakaknya dan mengungkap siapa pembunuh kedua orang tua mereka. Semua informasi yang diterimanya selalu menunjuk kepada pria berambut perak. Kini untuk pertama kalinya keyakinannya sendiri mulai runtuh. Ia memandang pria berbekas luka dengan sorot mata penuh kemarahan lalu bertanya mengapa baru sekarang semua kebenaran itu diungkapkan. Pria tersebut hanya tertawa kecil. Tawa itu terdengar pahit, seolah dipenuhi penyesalan yang tidak pernah selesai. Ia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang cukup berani membicarakan nama orang itu selama puluhan tahun. Siapapun yang mencoba membuka rahasia tersebut akan menghilang tanpa jejak. Bahkan keluarganya sendiri habis dibantai hanya karena ia pernah menjadi saksi sebuah pertemuan rahasia. Sang pewaris tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia melangkah perlahan mendekati pria itu, sambil bertanya apa keuntungan yang diperoleh dengan membocorkan semua rahasia ini. Pria berbekas luka mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang. Dengan suara yang jauh lebih tenang ia mengaku bahwa dirinya dahulu bukan musuh keluarga mereka. Ia justru merupakan salah satu anak buah ayah sang pewaris. Pada malam tragedi 20 tahun lalu, ia diperintahkan membawa bayi perempuan keluar melalui lorong rahasia. Sementara ayah dan ibu sang pewaris tetap berada di rumah untuk mengulur waktu. Ia berhasil menyelamatkan bayi itu. Tetapi ketika kembali beberapa jam kemudian seluruh rumah telah dilalap api. Sejak saat itulah ia menghilang dan memilih menyusup ke organisasi burung gagak demi mencari dalang sebenarnya dari dalam. Selama 20 tahun ia hidup sebagai pengkhianat di mata semua orang. Padahal setiap langkah yang diambilnya hanya demi menunggu hari ketika kedua anak yang berhasil diselamatkan itu akhirnya bertemu kembali. Belum sempat suasana mereda, terdengar suara langkah kaki lain dari arah lorong yang berbeda. Langkah itu pelan, mantap, dan tidak tergesa-gesa. Semua orang spontan mengarahkan senjata ke arah pintu masuk. Dari balik bayangan muncul seorang pria tua mengenakan jas abu-abu sederhana. Rambutnya telah memutih seluruhnya.
tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. Sang pewaris langsung membeku. Orang yang baru datang adalah kepala pelayan keluarga mereka, pria yang telah mengabdi sejak sebelum dirinya lahir. Sejak kecil pria tua itulah yang mengajarinya membaca, bermain catur, bahkan mengobati luka-lukanya setiap kali selesai menjalani latihan keras. Di mata sang pewaris, kepala pelayan itu hampir seperti ayah kedua. Pria tua tersebut menghela napas panjang sebelum memandang sang pewaris dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia berharap rahasia itu tidak pernah terungkap. Karena begitu kebenaran muncul ke permukaan, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Sang pewaris segera melangkah mendekatinya dan bertanya dengan suara bergetar, apakah semua yang baru saja didengarnya benar? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil buku harian peninggalan ayah sang pewaris dari atas meja, membukanya perlahan, lalu menunjuk sebuah halaman yang dipenuhi tulisan tangan. Di sudut halaman terdapat sebuah foto kecil yang diselipkan rapi. Begitu melihat foto itu, jantung sang pewaris serasa berhenti berdetak. Foto tersebut memperlihatkan dirinya ketika masih berusia sekitar 6 tahun sedang duduk di pangkuan seorang pria yang tersenyum hangat. Wajah pria itu sangat akrab baginya. Selama ini ia memanggil orang itu dengan sebutan Paman Han, sahabat paling dekat ayahnya yang setiap tahun selalu datang membawa hadiah ulang tahun hingga tiba-tiba menghilang setelah tragedi kebakaran. Di bawah foto tersebut, ayahnya menulis satu kalimat pendek, "Jika suatu hari aku dan ibumu mati, jangan pernah mencari Paman Han, karena jika kau bertemu dengannya, itu berarti ia telah memutuskan untuk membunuhmu sendiri." Tubuh sang pewaris mendadak terasa dingin. Semua kenangan masa kecil yang indah bersama pria itu langsung berubah menjadi mimpi buruk. Ia masih ingat bagaimana Paman Han mengajarinya memancing, membelikan es krim setiap akhir pekan, bahkan menggendongnya ketika ia tertidur di taman. Tidak mungkin pria sebaik itu menjadi pembunuh kedua orang tuanya. Hatinya menolak mempercayai isi buku harian tersebut. Namun kepala pelayan tua itu perlahan menganggukkan kepala. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata bahwa orang yang paling mudah menusuk dari belakang bukanlah musuh, melainkan orang yang paling dipercaya. Ruangan kembali berguncang akibat ledakan yang semakin dekat. Batu-batu besar mulai berjatuhan dari langit-langit. Kepala pelayan segera menyerahkan sebuah flash drive hitam kepada sang pewaris. Ia menjelaskan bahwa seluruh rekaman asli malam pembunuhan kedua orang tua mereka tersimpan di dalam benda kecil itu. Selama 20 tahun ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi bukti tersebut. Sang pewaris menerimanya dengan tangan yang masih gemetar. Ia baru saja hendak memasukkan flash drive ke dalam sakunya ketika terdengar suara tepuk tangan pelan dari pintu masuk ruangan. Semua orang serentak menoleh. Seorang pria berjas putih berdiri santai di ambang pintu dengan senyum yang begitu tenang hingga membuat bulu kuduk meremang. Wajahnya tampan, usianya sekitar 50 tahun, dan matanya memancarkan kelembutan yang menipu. Begitu melihat sosok itu, sang pewaris seolah kehilangan kemampuan untuk bernapas. Pria itu tersenyum hangat seperti yang selalu ia lakukan bertahun-tahun lalu membuka kedua tangannya perlahan sambil berkata dengan nada penuh kerinduan, "Sudah lama sekali kita tidak bertemu, keponakanku." Orang yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Paman Han, pria yang selama 20 tahun dia kini telah menghilang dari dunia. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kemunculannya, melainkan seluruh pria bersenjata dari organisasi burung gagak yang serentak menundukkan kepala dengan hormat ketika ia melangkah masuk. Baru saat itulah sang pewaris menyadari satu kenyataan yang menghancurkan seluruh keyakinannya. Pemimpin tertinggi organisasi burung gagak selama ini bukan orang asing, melainkan pria yang pernah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Keheningan yang menyelimuti ruang bawah tanah itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada suara ledakan yang terus mengguncang bangunan. Sang pewaris berdiri, membeku, menatap pria berjas putih yang perlahan melangkah masuk dengan senyum hangat yang sama seperti puluhan tahun lalu. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam cara pria itu memandangnya.
Tatapan penuh kasih itu masih sama seperti ketika ia masih kecil, ketika tangan besar itu menggenggam jemarinya saat belajar berjalan, ketika suara lembutnya menghibur setiap kali ia terjatuh, dan ketika ia selalu datang membawa hadiah ulang tahun tanpa pernah lupa. Semua kenangan indah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung kini berubah menjadi pisau yang perlahan menusuk dadanya. Sulit baginya menerima bahwa orang yang selama ini dianggap keluarga, ternyata berdiri sebagai pemimpin organisasi yang telah menghancurkan hidupnya. Bahkan wanita yang berdiri di sampingnya, adik kandung yang baru ditemukannya malam itu, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia telah mempelajari ribuan dokumen tentang burung gagak selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun menyebutkan identitas pemimpin tertinggi mereka. Rupanya pria itu sengaja menghapus seluruh jejak keberadaannya dari dunia. Paman Han berhenti beberapa langkah dari mereka. Senyumnya perlahan memudar, berganti tatapan yang dipenuhi kesedihan. Ia memandang sang pewaris cukup lama sebelum akhirnya mengembuskan napas pelan. Dengan suara yang tetap tenang ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia berharap tidak pernah bertemu lagi dengan anak yang pernah dipanggilnya sebagai keponakan. Bukan karena ia membencinya, melainkan karena setiap kali melihat wajah pemuda itu, ia selalu teringat kepada sahabat terbaiknya, ayah sang pewaris. Ia mengakui bahwa ayah mereka adalah orang yang paling ia hormati sepanjang hidupnya. Mereka tumbuh bersama, membangun perusahaan bersama, bahkan pernah bersumpah akan menjadi keluarga selamanya. Namun sumpah itu hancur pada malam ketika keserakahan mulai menguasai salah satu dari 4 pendiri keluarga besar tersebut. Sang pewaris tidak mampu menahan emosinya lagi. Dengan suara yang mulai bergetar ia bertanya mengapa, jika semua yang dikatakan itu benar, Paman Han membiarkan dirinya hidup dalam kebohongan selama 20 tahun. Mengapa ia tidak pernah muncul untuk menjelaskan semuanya? Mengapa ia membiarkan seorang anak kehilangan kedua orang tuanya dan tumbuh bersama dendam yang salah? Pria itu menutup mata sejenak sebelum menjawab. Ia berkata bahwa pada malam kebakaran, ia sebenarnya datang untuk menyelamatkan sahabatnya. Namun ketika tiba di rumah, semuanya sudah terlambat. Api telah melahap seluruh bangunan. Ia hanya berhasil menemukan 2 hal yang masih tersisa. Sebuah liontin giok milik bayi perempuan yang berhasil diselamatkan oleh anak buah ayah mereka dan surat terakhir yang ditulis oleh sang ibu sebelum meninggal. Sejak saat itu ia mengetahui bahwa musuh yang mereka hadapi bukan lagi sekadar manusia biasa, melainkan seseorang yang mampu membeli kesetiaan, menghapus identitas, mengendalikan pemerintah, bahkan mengubah sejarah sesuka hati. Ia sadar bahwa jika ia membawa kedua anak itu bersamanya, mereka hanya akan menjadi sasaran berikutnya. Karena itulah ia memilih membangun organisasi burung gagak di balik bayangan. Dunia menganggap organisasi itu sebagai kelompok kriminal internasional, padahal sebagian besar anggotanya adalah mantan tentara, penyelidik, hakim, dan agen yang keluarganya juga dihancurkan oleh orang yang sama. Selama 20 tahun mereka mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan musuh yang sesungguhnya. Ucapan tersebut membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Kepala pelayan tua yang sejak tadi berdiri di belakang sang pewaris perlahan menganggukkan kepala. Dengan mata berkaca-kaca ia mengakui bahwa selama ini ia juga bekerja sama secara diam-diam dengan Paman Han. Seluruh pertengkaran, seluruh kebencian, bahkan berbagai bentrokan kecil yang selama ini terlihat seperti permusuhan, hanyalah sandiwara agar mata-mata yang berada di dalam keluarga besar tidak pernah mencurigai hubungan mereka. Sang pewaris menatap kedua pria tua itu silih berganti. Dadanya dipenuhi campuran kemarahan, kelegaan, dan kebingungan. Ia merasa dikhianati, tetapi pada saat yang sama, ia juga mulai memahami mengapa semua orang memilih diam. Kebohongan mereka memang menyakitkan, tetapi kebohongan itu pula yang membuat dirinya dan adiknya tetap hidup hingga hari ini. Belum sempat ia mencerna semua kenyataan tersebut, lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba padam selama beberapa detik. Ketika kembali menyala, terdengar bunyi alarm pendek dari sebuah komputer tua yang berada di sudut ruangan.
Paman Han segera berjalan ke sana dan membuka layar yang selama puluhan tahun terkunci. Sebuah peta digital muncul, menampilkan jaringan, perusahaan, bank, dan yayasan yang tersebar di berbagai negara. Di tengah peta berkedip satu titik merah besar bertuliskan, Protokol Eden. Wajah Paman Han yang sejak tadi tenang langsung berubah serius. Ia berkata bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa kedua orang tua sang pewaris dibunuh. Bertahun-tahun lalu, keempat pendiri keluarga menemukan sebuah proyek rahasia bernilai triliunan yang mampu mengendalikan hampir seluruh sistem keuangan dunia. Ayah sang pewaris menolak menggunakan proyek itu karena percaya kekuasaan sebesar itu hanya akan membawa kehancuran. Namun seseorang di antara mereka justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi penguasa yang tidak tersentuh hukum. Sejak malam itu, pembunuhan demi pembunuhan mulai terjadi hingga hanya tersisa sedikit orang yang mengetahui keberadaan Protokol Eden. Tiba-tiba layar komputer berkedip hebat. Seluruh data di dalamnya mulai terhapus dengan sendirinya. Sebelum sistem benar-benar mati, muncul rekaman kamera keamanan yang belum pernah dilihat siapapun. Rekaman itu berasal dari malam kebakaran 20 tahun lalu. Semua orang langsung memusatkan perhatian ke layar. Dalam rekaman terlihat ayah dan ibu sang pewaris sedang membawa dua bayi menuju lorong rahasia. Beberapa detik kemudian, pintu utama rumah terbuka perlahan. Seorang pria masuk tanpa tergesa-gesa. Wajahnya belum terlihat jelas karena tertutup bayangan, tetapi suara langkahnya memenuhi ruangan yang sunyi. Ayah sang pewaris menoleh, lalu tersenyum tipis, seolah sama sekali tidak menyangka orang yang datang adalah ancaman. Ia bahkan berjalan mendekat dan membuka kedua tangannya seperti menyambut seorang saudara yang sangat dipercaya. Tepat ketika rekaman hampir memperlihatkan wajah pria tersebut, layar tiba-tiba dipenuhi gangguan. Gambar terputus-putus beberapa detik sebelum akhirnya kembali normal. Namun satu detik yang berhasil muncul sudah cukup membuat darah seluruh orang di ruangan itu membeku. Pria yang memasuki rumah malam itu bukan kepala keluarga. Bukan pula pria berambut perak, dan bukan Paman Han, melainkan seseorang yang selama ini tidak pernah dicurigai siapapun karena ia telah dianggap meninggal dunia hampir 30 tahun yang lalu. Di sudut bawah rekaman muncul identitas otomatis dari sistem keamanan lama. Asteris, identifikasi berhasil. Pendiri keempat, status, meninggal. Asteris. Semua orang saling berpandangan dalam diam. Jika sistem itu benar, berarti seseorang yang selama puluhan tahun dianggap telah mati ternyata masih hidup, dan selama ini mengendalikan seluruh permainan dari balik bayang-bayang. Ruangan bawah tanah itu kembali diliputi keheningan yang mencekam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata setelah tulisan, pendiri keempat, status, meninggal, menghilang. Perlahan dari layar komputer tua, bahkan suara ledakan yang sejak tadi mengguncang lorong terasa begitu jauh. Seolah seluruh dunia berhenti berputar hanya untuk memberi mereka waktu menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Sang pewaris masih menatap layar yang kini telah berubah gelap. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Selama lebih dari 20 tahun ia membangun hidupnya di atas kepingan-kepingan informasi yang ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran. Setiap orang yang ditemuinya menyimpan rahasia. Setiap jawaban yang diperolehnya justru melahirkan pertanyaan baru. Kini ia bahkan mulai meragukan semua kenangan masa kecilnya sendiri. Jika pendiri keempat benar-benar masih hidup, berarti seseorang telah dengan sengaja menciptakan kematian palsu untuk menghilang dari dunia. Seseorang yang mampu menghapus identitasnya selama puluhan tahun jelas memiliki kekuatan yang jauh melampaui seluruh keluarga konglomerat yang pernah ia kenal. Paman Han segera mematikan komputer sebelum seluruh sistem benar-benar rusak. Wajahnya yang selama ini selalu tenang mulai menunjukkan kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun organisasinya memang mencari sosok pendiri keempat, tetapi tidak pernah menemukan jejak sedikit pun. Semua dokumen resmi menyatakan pria itu meninggal akibat kecelakaan kapal 30 tahun lalu. Jenazahnya bahkan dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Namun kini rekaman asli membuktikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kepala
Pelayan tua perlahan duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Air mata mengalir tanpa mampu. Ia tahan. Dengan suara yang dipenuhi penyesalan. Ia mengaku pernah melihat pendiri keempat pada malam sebelum tragedi terjadi. Saat itu pria tersebut datang ke rumah keluarga mereka sambil tersenyum seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda permusuhan. Bahkan ia masih sempat bermain catur dengan ayah sang pewaris hingga larut malam. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertemuan sederhana itu menjadi awal dari bencana yang menghancurkan begitu banyak kehidupan. Sang adik membuka buku harian peninggalan ayah mereka satu halaman demi satu halaman. Tulisan, tangan yang rapi memenuhi setiap lembar. Tetapi ada satu halaman yang tampak berbeda. Sebagian besar isinya sengaja dihitamkan menggunakan tinta tebal, seolah ayah mereka sendiri tidak ingin siapapun membacanya sebelum waktunya tiba. Di bagian paling bawah hanya tersisa beberapa kalimat yang masih dapat terbaca. Ayah mereka menulis bahwa apabila kedua anaknya berhasil menemukan buku ini suatu hari nanti, berarti orang yang paling berbahaya masih bebas berkeliaran. Ia memperingatkan agar mereka tidak mempercayai siapapun hanya berdasarkan hubungan darah atau kenangan masa lalu. Menurutnya, musuh terbesar selalu memakai wajah yang paling dikenal dan suara yang paling menenangkan. Tepat di samping tulisan itu terselip sebuah foto keluarga yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dalam foto tersebut, keempat pendiri perusahaan besar itu berdiri berdampingan bersama istri dan anak-anak mereka di depan sebuah rumah pegunungan. Wajah mereka dipenuhi senyum yang begitu tulus hingga sulit dipercaya bahwa beberapa tahun kemudian tiga keluarga akan hancur oleh pengkhianatan. Sang pewaris memperhatikan foto itu lebih lama daripada yang lain. Di sudut kanan bawah, hampir tertutup bayangan pohon, terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun sedang bermain bersama seorang gadis kecil. Wajah anak laki-laki itu adalah dirinya sendiri. Sedangkan, gadis kecil yang menggenggam tangannya bukan adiknya. Ia sama sekali tidak mengenali anak perempuan tersebut. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah ekspresi ayahnya. Sang ayah sedang memandang kedua anak itu dengan senyum yang penuh harapan, seolah telah merencanakan sesuatu untuk masa depan mereka. Di balik foto terdapat tulisan tangan ibunya yang mulai memudar. Semoga mereka tetap menjadi sahabat ketika dewasa, meskipun dunia orang tua mereka suatu hari berubah menjadi medan perang. Kalimat sederhana itu membuat dada sang pewaris terasa sesak. Siapakah gadis kecil itu? Mengapa tidak pernah ada seorang pun yang menceritakan keberadaannya? Paman Han mengambil foto tersebut perlahan. Tatapannya langsung berubah saat melihat wajah gadis kecil itu. Ia mengembuskan napas panjang sebelum berkata bahwa anak perempuan itu adalah putri satu-satunya dari pendiri keempat. Ketika tragedi terjadi, seluruh dunia diberitahu bahwa ayah dan anak itu sama-sama meninggal. Namun jika sang ayah ternyata masih hidup, besar kemungkinan putrinya juga masih hidup. Sang pewaris langsung mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, muncul kemungkinan bahwa masih ada satu orang lagi yang terhubung dengan seluruh misteri ini. Jika wanita itu masih hidup, mungkin hanya dialah satu-satunya saksi yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelum malam kebakaran. Belum sempat mereka membahasnya lebih jauh. Jam tangan tua peninggalan ayah sang pewaris, yang sejak tadi tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar pelan. Semua orang saling berpandangan. Jam mekanis itu seharusnya sudah mati sejak puluhan tahun lalu. Namun jarumnya kini bergerak sendiri. Berhenti tepat pada angka 11:47 menit. Setelah beberapa detik, bagian belakang jam terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah chip logam yang sangat kecil. Sang adik segera mengambilnya dengan hati-hati. Di permukaannya terukir koordinat sebuah lokasi dan satu kalimat pendek dalam tulisan ayah mereka. Asteris, jika kalian berhasil menemukan ini, jangan mencari musuh terlebih dahulu. Carilah dia. Asteris. Tidak ada nama, hanya sebuah huruf yang ditulis dengan tinta merah. Asteris asteris, L, asteris asteris. Telah lama menunggu untuk ditemui. Perlahan ia melangkah keluar dari lorong rahasia. Setiap langkahnya begitu pelan, tetapi penuh keyakinan. Ketika akhirnya berdiri tepat di depan sang pewaris,
Ia mengangkat tangan dengan ragu-ragu lalu menyentuh pipi pria itu menggunakan ujung jarinya. Sentuhan tersebut begitu ringan, namun membuat pria itu membeku. Ada kehangatan yang sangat familiar, sama seperti sentuhan ibunya ketika ia masih kecil. Wanita itu menahan air matanya, sambil berbisik bahwa wajahnya benar-benar sangat mirip dengan ayahnya. Kalimat sederhana itu membuat dada sang pewaris kembali dipenuhi berbagai emosi yang sulit dijelaskan. Ia belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya, tetapi entah mengapa ia sama sekali tidak merasa asing. Sang adik memperhatikan semuanya dengan penuh kewaspadaan. Meskipun wanita itu tampak tidak berbahaya, terlalu banyak kebohongan yang mereka temui malam ini. Ia melangkah maju dan bertanya siapa sebenarnya wanita tersebut. Wanita itu menghela napas panjang sebelum memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Lian, putri pendiri keempat yang selama ini diyakini telah meninggal dunia bersama ayahnya. Namun kenyataannya, pada malam tragedi itu ia berhasil diselamatkan oleh kedua orang tua sang pewaris. Ayah dan ibu mereka sengaja menukar identitasnya dengan seorang anak lain yang telah meninggal akibat kebakaran agar seluruh dunia percaya bahwa keluarga pendiri keempat benar-benar telah musnah. Sejak malam itu ia hidup bersembunyi di dalam kompleks bawah tanah yang dibangun oleh keempat pendiri sebagai tempat perlindungan terakhir apabila suatu hari mereka saling berkhianat. Selama hampir 30 tahun, ia tidak pernah melihat matahari lebih dari beberapa jam dalam setahun. Hidupnya hanya diisi oleh buku, rekaman, dokumen, dan satu tugas yang terus diwariskan oleh kedua orang tua sang pewaris. Menjaga semua bukti sampai hari ketika anak-anak mereka cukup kuat untuk menerima kebenaran. Sang pewaris masih belum mampu mengalihkan pandangannya dari wanita tersebut. Ia akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Jika Lian masih hidup, lalu bagaimana dengan ayahnya, pendiri keempat yang baru saja muncul dalam rekaman kamera? Senyum tipis di wajah Lian perlahan menghilang. Matanya berubah redup. Ia menundukkan kepala beberapa saat sebelum berkata bahwa ayahnya memang tidak pernah meninggal 30 tahun lalu. Namun pria itu juga bukan orang yang sama lagi. Setelah memalsukan kematiannya, seseorang memanfaatkan rasa bersalah, ambisi, dan keputusasaannya hingga perlahan mengubahnya menjadi sosok yang sekarang diburu oleh seluruh dunia. Ia tidak lagi mengenali ayah yang dulu mengajarinya melukis, membacakan dongeng sebelum tidur, dan selalu tersenyum setiap kali keluarga mereka berkumpul. Pria yang kini mengendalikan begitu banyak kekacauan hanyalah bayangan dari orang yang pernah ia cintai sebagai seorang ayah. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang dicintai perlahan berubah menjadi orang asing. Lian kemudian mengajak mereka memasuki ruangan yang tersembunyi di balik lorong tersebut. Berbeda dengan ruang arsip di luar, tempat ini tampak seperti rumah kecil yang sengaja dibangun. Jauh di bawah tanah, ada rak buku yang memenuhi dinding, meja kayu tua, dapur sederhana, bahkan sebuah piano yang telah mulai berdebu. Di atas perapian tergantung sebuah lukisan keluarga yang belum pernah dilihat siapapun. Lukisan itu memperlihatkan keempat pendiri beserta seluruh keluarga mereka sedang tersenyum di tepi danau. Anak-anak mereka berlarian di rerumputan tanpa mengetahui bahwa orang-orang dewasa di belakang mereka diam-diam telah mulai menyimpan rahasia yang kelak menghancurkan segalanya. Sang pewaris memperhatikan lukisan itu dengan hati. Ruangan kembali sunyi. Tidak seorang pun mengetahui siapa El. Namun Paman Han tiba-tiba memejamkan mata. Wajahnya berubah pucat, seolah huruf tunggal itu membangkitkan kenangan yang selama ini berusaha ia lupakan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata bahwa hanya ada satu orang yang pernah dipanggil dengan inisial tersebut. Seorang gadis jenius yang dibesarkan bersama mereka sejak kecil. Gadis yang diyakini tewas bersama pendiri keempat 30 tahun lalu. Gadis yang pernah dijanjikan akan menjadi menantu keluarga mereka ketika semua anak-anak itu dewasa. Sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, seluruh lampu darurat di ruangan tiba-tiba padam. Secara bersamaan, kegelapan total menyelimuti mereka. Dalam keheningan itu terdengar suara langkah kaki yang pelan namun sangat jelas.
bukan dari lorong tempat para musuh berada, melainkan dari bagian terdalam brankas yang menurut peta seharusnya sudah buntu sejak puluhan tahun lalu. Lalu terdengar suara seorang wanita yang lembut, tenang, dan dipenuhi kesedihan. Akhirnya, kalian datang juga. Semua orang membeku. Suara itu berasal dari balik dinding batu yang baru saja terbuka dengan sendirinya. Dinding batu yang selama puluhan tahun tidak pernah bergerak itu perlahan bergeser ke samping. Dengan suara gesekan yang berat, debu yang mengendap selama bertahun-tahun berjatuhan dari langit-langit, memenuhi udara dengan aroma batu tua dan kayu yang telah lama terkubur. Seluruh ruangan tetap gelap, hanya diterangi cahaya senter kecil yang dipegang sang adik. Berkas cahaya itu perlahan mengarah ke lorong sempit yang baru saja terbuka. Di ujung lorong berdiri seorang wanita, mengenakan gaun putih sederhana yang telah memudar dimakan waktu. Rambut hitamnya yang panjang tergerai hingga melewati pinggang, sementara wajahnya tampak begitu tenang meskipun sorot matanya menyimpan kesedihan yang seolah telah dipendam selama puluhan tahun. Usianya terlihat sekitar 50 tahun, tetapi kecantikannya masih menyisakan jejak wanita muda dalam foto lama yang baru saja mereka lihat. Begitu cahaya mengenai wajahnya dengan jelas, Paman Han mundur selangkah, bibirnya bergetar tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Air mata yang selama ini tidak pernah terlihat akhirnya jatuh perlahan di pipinya. Dengan suara yang nyaris hilang, ia memanggil nama wanita itu, Lian. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang begitu lembut hingga membuat suasana mencekam di ruangan tersebut berubah menjadi keheningan yang penuh emosi. Ia memandang satu persatu wajah orang-orang yang berdiri di hadapannya sebelum akhirnya menghentikan pandangannya pada sang pewaris. Tatapan itu dipenuhi rasa rindu yang aneh, seolah ia sedang melihat seseorang yang begitu akrab dalam ingatannya. Ketika kedua orang tuanya dimakamkan, pria tersebut datang paling awal dan pulang paling akhir. Ia menggendong dirinya yang masih kecil ketika ia menangis kelelahan di depan makam, bahkan berjanji di hadapan seluruh keluarga bahwa selama ia masih hidup, tidak akan ada seorang pun yang lolos dari hukuman atas tragedi malam itu. Selama bertahun-tahun, setiap kali sang pewaris kehilangan arah, pria itulah yang diam-diam mengirim guru terbaik, pengacara terbaik, bahkan membuka jalan agar ia mampu berdiri sebagai pewaris keluarga. Kini, semua kebaikan itu berubah menjadi potongan-potongan permainan yang disusun dengan sangat rapi. Ia tidak sedang dibantu, ia sedang dibentuk. Sejak kecil hidupnya diarahkan menuju satu tujuan, yang bahkan tidak pernah ia sadari. Tangannya perlahan menutup map tersebut. Wajahnya tetap tenang, tetapi kedua matanya kehilangan cahaya yang selama ini masih tersisa. Sang istri pernah berkata bahwa ketika seseorang mengetahui terlalu banyak kebenaran sekaligus, hatinya akan lebih mudah hancur daripada tubuhnya. Kini ia mulai memahami maksud kalimat itu. Semua orang yang pernah dipercayainya satu demi satu berubah menjadi teka-teki. Ia bahkan mulai mempertanyakan apakah setiap keputusan yang pernah diambilnya benar-benar berasal dari dirinya sendiri atau hanya hasil manipulasi seseorang yang diam-diam mengawasinya sejak kecil. Sang adik memperhatikan perubahan ekspresi kakaknya dengan rasa khawatir. Ia mengenali tatapan itu, tatapan seseorang yang sedang berdiri di ambang kehilangan kepercayaan terhadap seluruh dunia. Ia melangkah mendekat lalu meletakkan tangannya di atas lengan sang kakak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sentuhan sederhana itu perlahan menarik pria tersebut kembali dari pusaran pikirannya. Untuk pertama kalinya sejak bertemu malam itu, ia membalas genggaman adiknya dengan pelan. Mungkin ia memang telah kehilangan banyak hal, tetapi setidaknya kini ia tahu bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Lian membuka salah satu laci tua di bawah rak buku dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang permukaannya dipenuhi ukiran bunga plum. Ia menyerahkannya kepada sang pewaris dengan kedua tangan. Di dalam kotak itu terdapat sebuah pena, jam saku, dan selembar surat yang belum pernah dibuka. Di sudut amplop tertulis tulisan tangan ayah mereka. Untuk anakku, bacalah hanya ketika kau tidak lagi mampu membedakan siapa teman dan siapa musuh. Napas sang pewaris sedikit tertahan. Ia membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan ayahnya masih begitu jelas.
seolah baru ditulis kemarin. Dalam surat tersebut sang ayah tidak menjelaskan siapa pembunuhnya. Sebaliknya, ia menulis tentang pilihan. Ia mengatakan bahwa suatu hari putranya akan menemukan banyak orang yang berbohong kepadanya. Sebagian berbohong demi kekuasaan, sebagian lagi demi melindunginya. Jangan menilai seseorang hanya dari kebohongannya, tetapi lihatlah apa yang ingin ia lindungi melalui kebohongan itu. Kalimat demi kalimat membuat mata sang pewaris mulai memerah. Ayahnya ternyata telah mengetahui bahwa suatu hari ia akan dipenuhi kebencian. Karena itulah surat tersebut lebih banyak mengajarkan cara memaafkan daripada cara membalas dendam. Ketika surat itu hampir selesai dibaca, tiba-tiba selembar foto kecil jatuh dari lipatan terakhir. Foto itu memperlihatkan dirinya yang masih berusia sekitar 5 tahun sedang tertidur di sofa. Di sampingnya duduk ayahnya, ibunya, Paman Han, Lian yang masih kecil, serta seorang wanita muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu sedang menggendong bayi laki-laki yang tampaknya baru berusia beberapa bulan. Di balik foto tertulis satu kalimat pendek, "Jika semuanya gagal, hanya keluarga Su yang masih bisa dipercaya." Paman Han yang melihat tulisan tersebut, yang semakin berat, sulit dipercaya bahwa semua tragedi yang terjadi selama puluhan tahun bermula dari keluarga yang dahulu tampak begitu bahagia. Lian berjalan menuju rak buku paling belakang, lalu menekan salah satu batu bata yang menonjol di dinding. Sebuah laci rahasia perlahan keluar. Dari dalamnya ia mengambil sebuah map kulit hitam, yang tampak jauh lebih terawat dibanding semua dokumen lain. Ia menyerahkannya kepada sang pewaris tanpa mengucapkan apapun. Pria itu membuka map tersebut dengan hati-hati. Halaman pertama berisi daftar nama seluruh anggota organisasi yang selama ini mengendalikan konflik di balik layar. Nama-nama pengusaha, pejabat tinggi, hakim, jenderal, hingga pemimpin perusahaan internasional memenuhi setiap lembar. Namun ketika ia membalik ke halaman terakhir, napasnya mendadak terhenti. Di bagian paling bawah terdapat foto terbaru seorang pria yang sedang menghadiri acara amal. Beberapa bulan sebelumnya, pria itu tersenyum ramah di depan ratusan wartawan. Wajahnya begitu dikenal oleh seluruh negeri sebagai tokoh yang selama puluhan tahun dipuji karena dedikasi dan integritasnya. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat pendek. Asteris asteris, Ketua Dewan Pengawas Nasional. Nama Sandi, arsitek. Asteris asteris. Paman Han langsung menutup mata. Kepala pelayan tua kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh. Bahkan Lian yang selama ini tampak tenang mulai menggenggam tangannya sendiri dengan kuat. Sang pewaris hanya mampu menatap foto tersebut tanpa berkedip. Ia mengenal pria itu dengan sangat baik, bukan karena hubungan keluarga atau bisnis, melainkan karena pria itulah yang berdiri di samping peti mati kedua orang tuanya 20 tahun lalu, memeluknya yang masih kecil. Sambil berkata dengan penuh belasungkawa bahwa pelaku akan ditemukan dan dihukum seberat-beratnya, kini ia baru menyadari kenyataan yang paling kejam. Orang yang selama ini berjanji akan mencari pembunuh kedua orang tuanya, ternyata adalah orang yang sejak awal memastikan pembunuhan itu tidak akan pernah terungkap. Tidak seorang pun berbicara setelah membaca halaman terakhir dari map hitam itu. Ruangan rahasia yang tersembunyi jauh di bawah tanah terasa semakin sunyi. Hanya suara detak jam tua yang tergantung di dinding menjadi satu-satunya penanda bahwa waktu masih berjalan. Sang pewaris memandangi foto pria yang selama ini dikenal sebagai Ketua Dewan Pengawas Nasional. Wajah itu langsung mengangkat kepalanya dengan cepat. Wajahnya berubah sangat serius. Ia menjelaskan bahwa keluarga Su adalah salah satu keluarga tertua yang dulu memilih keluar dari dunia bisnis. Puluhan tahun lalu, secara resmi mereka telah bubar dan seluruh anggotanya menghilang. Namun, menurut berbagai laporan rahasia, keluarga itu diam-diam membangun jaringan yang tidak bergantung pada uang maupun kekuasaan. Mereka hidup tersembunyi, membantu korban-korban konspirasi besar yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Jika ayah sang pewaris masih menyebut nama mereka di surat terakhirnya, berarti keluarga Su memegang sesuatu yang bahkan tidak berhasil disimpan di dalam brankas ini. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, terdengar bunyi bip pelan dari jam tangan tua.
Peninggalan ayahnya. Jarumnya yang tadi berhenti di angka 11:47 menit. Kembali bergerak. Kali ini bukan hanya bergerak, tetapi membentuk pola tertentu. Sang adik segera mengambil buku catatan dari rak dan mulai mencocokkan posisi jarum dengan simbol-simbol yang terdapat pada peta lama. Setelah beberapa menit menghitung, wajahnya mendadak berubah pucat. Ia berkata bahwa jam itu bukan penunjuk waktu biasa. Ayah mereka telah mengubahnya menjadi alat sandi. Posisi jarum menunjukkan koordinat baru yang mengarah ke sebuah pulau kecil di lepas pantai timur. Di sana terdapat sebuah mercusuar tua yang secara resmi telah ditinggalkan lebih dari 40 tahun. Namun di bawah koordinat tersebut muncul kalimat yang jauh lebih mengkhawatirkan. Asteris, tiba sebelum bulan purnama. Setelah itu semuanya akan terlambat. Asteris. Semua orang spontan saling berpandangan. Malam itu adalah malam sebelum bulan purnama. Artinya mereka hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam. Namun pada saat yang sama, jauh di ibu kota, pria yang dikenal sebagai ketua Dewan Pengawas Nasional sedang berdiri di balkon lantai paling atas gedung pemerintah. Hujan tipis mulai turun, membasahi jas hitamnya. Tetapi ia sama sekali tidak bergeming. Di belakangnya berdiri lebih dari 20 orang dengan pakaian formal yang menunggu perintah. Salah seorang menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan rekaman kamera tersembunyi dari ruang bawah tanah tempat sang pewaris berada. Ternyata setiap percakapan, setiap dokumen yang dibuka, bahkan setiap langkah mereka telah diawasi sejak awal. Pria itu memandang layar beberapa saat sebelum tersenyum tipis. Akhirnya mereka menemukan mercusuar itu, katanya dengan suara yang begitu tenang hingga sulit ditebak isi pikirannya. Kalau begitu, bersihkan pulau itu sebelum mereka tiba. Seorang bawahannya menundukkan kepala dan bertanya dengan hati-hati, bagaimana jika mereka berhasil lolos lagi? Pria tersebut menoleh ke arah langit malam yang dipenuhi awan gelap. Senyumnya perlahan menghilang, berganti tatapan yang dingin dan penuh keyakinan. Kali ini, ujarnya pelan, biarkan mereka sampai ke mercusuar. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimat berikutnya. Karena di sanalah, aku akan menemui mereka secara langsung untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika mereka akhirnya keluar dari kompleks bawah tanah. Kabut tebal masih menyelimuti perbukitan di sekitar rumah kaca yang kini telah berubah menjadi puing-puing akibat ledakan semalam. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan asap. Sementara, burung-burung yang biasanya memenuhi pepohonan tidak terdengar sama sekali. Seolah alam pun mengetahui bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti. Sang pewaris berjalan paling depan sambil menggenggam jam tangan peninggalan ayahnya. Jarum kecil di dalamnya masih terus bergerak perlahan menuju koordinat yang telah diterjemahkan sang adik beberapa jam sebelumnya. Di belakangnya, sang adik, Lian, Paman Han, dan kepala pelayan tua mengikuti tanpa banyak bicara. Tidak ada seorang pun yang tidur malam itu. Terlalu banyak rahasia yang terungkap dalam waktu yang terlalu singkat. Namun di antara semua pertanyaan yang memenuhi kepala mereka, hanya satu yang terus terngiang dalam benak sang pewaris. Mengapa ayahnya bersikeras agar mereka mencapai mercusuar sebelum bulan purnama? Apa yang tersembunyi di sana hingga begitu banyak orang rela membunuh demi merahasiakannya? Sementara itu, jauh di vila pegunungan, sang istri duduk sendirian di ruang keluarga. Secangkir teh yang dibuatnya sejak subuh telah berubah dingin tanpa sempat disentuh. Matanya terus tertuju ke arah pintu depan, berharap pria yang semalam berjanji akan kembali sebelum matahari terbit segera muncul. Namun waktu terus berjalan, matahari mulai naik perlahan, tetapi halaman vila tetap kosong. Putra mereka beberapa kali mencoba menghibur ibunya, mengatakan bahwa ayahnya pasti baik-baik saja karena selama ini selalu berhasil kembali kepada mereka. Meski tersenyum untuk menenangkan putranya, hati wanita itu justru semakin gelisah. Ia mengenal suaminya lebih baik daripada siapapun. Pria itu tidak pernah mengingkari janji kecuali benar-benar berada dalam keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Tepat ketika kegelisahan itu mencapai puncaknya, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan gerbang. Wanita itu langsung berdiri dan berlari keluar. Tetapi,
Senyum yang sempat muncul di wajahnya perlahan memudar. Mobil yang datang bukanlah mobil suaminya. Yang turun adalah seorang wanita tua berpakaian sederhana dengan rambut yang mulai memutih. Wajahnya tampak lembut, namun sorot matanya begitu tajam hingga membuat sang istri tanpa sadar menahan napas. Wanita tua itu membungkukkan badan dengan sopan sebelum memperkenalkan diri sebagai Nyonya Su. Begitu mendengar nama keluarga itu, sang istri langsung teringat pada foto dan surat yang pernah diceritakan suaminya beberapa hari sebelumnya. Wanita tua tersebut berkata bahwa ia datang bukan sebagai tamu, melainkan untuk memenuhi janji yang dibuat keluarganya lebih dari 20 tahun lalu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam tasnya. Di dalamnya, terdapat gelang giok berwarna hijau pucat yang tampak sangat sederhana. Namun ketika sang istri melihatnya, matanya langsung membesar. Gelang itu persis seperti gelang yang selalu dikenakan ibu mertuanya dalam setiap foto keluarga lama. Nyonya Su tersenyum tipis lalu menjelaskan bahwa gelang tersebut bukan sekadar peninggalan keluarga, melainkan tanda pengenal bagi orang yang dipercaya untuk menjaga pewaris terakhir. Sang istri belum sempat bertanya lebih jauh ketika wanita tua itu tiba-tiba berkata bahwa suaminya saat ini sedang menuju tempat yang sangat berbahaya. Kali ini yang diincar musuh bukan hanya bukti kejahatan, tetapi seluruh garis keturunan keluarga mereka. Karena itu, mulai hari ini, ia dan putranya tidak boleh lagi tinggal di villa tersebut. Di sisi lain, perjalanan menuju pantai timur berlangsung tanpa henti. Mobil yang mereka gunakan melintasi jalan-jalan pegunungan yang sepi, lalu memasuki kawasan hutan yang hampir tidak pernah